Akan-akan dengan baptisan itu suci lah. Padahal mereka mentuhankan, menyekutukan Allah. Sedangkan baptisan Allah, celupannya Allah, itu tauhid. Jadi percuma dong kalau dibaptis tapi tidak kenal Tuhan yang benar. Dan itu memang cara-cara untuk umat Wahyudi dulunya, baptis itu. Ya, kalau dalam Islam itu ibaratkan apa? Kebersihan. Ya, sama dengan orang yang mu'alaf, disuruh mandi. Itu bukan menjadi akidah itu sebenarnya. Dan itu hanya untuk tradisi orang Wahyudi baptisan itu. Ya, bukan. Makanya kenapa dalam Al-Quran disinggung mereka, si bogot Allah. Ya, karena mereka ini menganggap bayi harus dibaptis. Pertobatan. Gitu. Nah, itu disinggung oleh Allah. Percuma kalian mempunyai keyakinan seperti itu. Padahal setelah itu kamu menyekutukan Allah. Nah, kalau Islam, baptisannya apa? Sudah tauhid itu sudah. Itulah yang terbaik. Gitu loh. Ya. Oke, dan itu ingat, Wahyudi Musa dengan Yesus hanya untuk Sriwil. Ya, bukan untuk dunia. Gitu. Oke. Oke, makasih Pak Ustadz. Silakan tanya lagi, gak apa-apa. Gak apa-apa, tanya sepuasnya. Laskar, silakan, gak apa-apa. Tanya sepuasnya. Yang masih menjadi kebingungan hati saya itu, saya pernah dengar ada ayat mengatakan bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Tapi yang masih menjadi kebingungan hati saya itu, kalau memang Allah yang menciptakan langit dan bumi, kenapa baru diturunkan pada Nabi Muhammad? Kenapa tidak diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya? Sama. Jadi dalam Al-Quran Ibrahim 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa baru di zaman Islam? Kata siapa? Di zamannya Musa ya sama. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhannya para nabi itu sama. Mana datanya? Al-Baqarah 133. Bahwa semua para nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Abraham, Ismail, Isa, Yakub, Musa, Isa, semuanya itu utusannya Allah. Jangan dikira Tuhan yang berbeda. Wong Nabi Muhammad keturunan Ismail. Sedangkan nabi-nabi Sriwil dari Ishak. Ishak dan Ismail adik kakak. Jadi Nabi Ibrahim memperkenalkan Tuhan yang sama kepada putranya. Kepada Ismail ya Allah. Kepada Ishak dan putra-putranya Allah juga. Banyak ayatnya. Ya, di dalam surat Al-Baqarah 136. Juga di dalam Al-Baqarah 132. Wa wasa biya Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi banyak ayat-ayatnya. Ya, bukan hanya di Islam yang menceritakan yang menciptakan itu Allah. Nabi-nabi terdahulu sama. Wong Tuhannya sama kok. Oke, silakan. Oh, berarti Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yesus itu sama ya Bang ya, Pak Ustadz ya? Cuman Pak Ustadz, yang saya baca itu di situ disebutkan Elohim, Yahweh, Adonai Ustadz. Yang namanya Allah Subhanahu wa taala tuh itu saya belum pernah dengar Pak Ustadz. Saya baca di kitab. Tunggu dulu ya, barusan saya ada teman kena hujan. Itu loh pakaiannya di depan udah diambil. Akhirnya saya keluar barusan sebentar. Jadi saya gak dengar apa pertanyaannya. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, ini kalau saya baca di yang sebelumnya tuh Pak Ustadz, di situ disebutkan nama Tuhan itu Yahweh, Adonai, Elohim, Eloi Pak Ustadz. Tetapi kalau yang namanya Allah Subhanahu wa taala ini saya baru dengar Pak Ustadz. Terus kalau saya tidak salah ya, di Quran surat An-Naml 91 mengatakan bahwa kamu diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Sedangkan yang saya pahami Allah kita tuh Allah Israel Pak Ustadz. Oke. Jadi gini ya. Ini suara saya kedengaran suaranya. Dengar Pak Ustadz, dengar Pak Ustadz. Oke. Masih didengar. Oke, karena saya pakai headset sekarang. Jadi gini.
Nabi-nabi Sriwil memperkenalkan Tuhan itu tidak pernah pakai nama, sebutan semua. Eloah, El Shaddai, Erroy, Yahweh, itu sebutan itu. Makanya sampai sekarang orang-orang yang di Indonesia yang mengaku katanya Yahweh itu nama, buktinya mereka tidak pernah menyebut nama Tuhannya Yahweh. Berarti itu sebutan. Karena kalau nama tidak mungkin berubah. Kayak Bang Jibril, KTP-nya Jibril. Bang Jibril pergi ke seluruh dunia, kalau ditanya tidak mungkin menjadi Jabrul, gak mungkin. Karena nama tidak pernah berubah. Sama seperti Islam. Tuhanku ini adalah Allah, Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Makanya umat Islam seluruh dunia, kalau ditanya Tuhannya, ya Allah. Karena nama tidak pernah berubah nama itu. Nah, sedangkan orang Sriwil selalu menyebut dengan sebutan, bukan nama. Terus Anda mengatakan, tapi kalau dalam Al-Quran kok ada Tuhan negeri ini. Maksudnya Allah memuliakan negeri itu, Mekah. Karena saat itu Nabi Muhammad diutuskan orang Mekah, dia orang Arab. Maksudnya aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Allah. Ya, yang mana Nabi Muhammad orang Mekah. Ya, sehingga untuk memuliakan Mekah ini, negeri ini. Sama ketika Allah mengutus Nabi Sriwil, Musa. Musa diutus untuk Sriwil. Maka ayatnya untuk memuliakan Sriwil, Kejadian 33:20. Allah Sriwil. Atau Keluaran 24 ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Sriwil. Emangnya Tuhan ini hanya untuk Sriwil? Oh tidak, tetap untuk seluruh alam. Cuma karena Allah ini memuliakan Sriwil saat itu, ya Allah Sriwil. Tapi ketika Sriwil ditinggalkan, lalu Allah mengutus Nabi Muhammad orang Mekah, ya Tuhan negeri ini, yaitu Allah. Gitu maksudnya, ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Ada lagi yang saya mau tanyakan Pak Ustadz. Silakan bertanya. Ini saya mau lurusin dulu. Ini saya mau lurusin dulu, Bang Laskar Kristus. Abang nggak pernah dengar Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala itu abang tahu nggak artinya apa, Bang? Kalau tidak salah itu nama kemuliaan, Bang, untuk memuliakan, Bang. Subhanahu Wa Taala itu artinya maha suci dan maha tinggi. Jadi kalau abang buka Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 5 nomor 16. Sebelum Yesus ada, Bang, Tuhannya Bani Israel itu bilang kalau dia adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha suci, Bang. Sebelum Yesus ada ya, Tuhannya Bani Israel itu. Ya. Disambung, Ustaz. Saya gak dengar apa-apa, hujan. Ya, lanjut dulu Bang Jibril. Teman-teman yang baru datang, 1.400 penonton yang belum bantu tetep layar, silakan serta tetep layar dulu teman-teman ya. Silakan Bang Laskar, tapi saya dibantu Bang Jibril nanti ya, karena saya Siap. hujan. Oke, lanjut. Lagi, Bang. Udah mana? Yuk, kalau bertanya lagi silakan. Teman-teman posting ulang dulu, teman-teman. Yuk posting ulang, biar algoritma TikTok naik. Ayo, posting ulang, di-share. Pak Ustadz, mohon bertanya lagi. Kalau kita melakukan semua perbuatan baik yang seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, kita berkelakuan jujur, terus amanah, tidak bohong-bohong, tapi kita tidak bersyahadat, apakah kita tetap diselamatkan atau tetap dibuang ke api neraka, Pak Ustadz? Jadi Bang, ini saya ringkas ya. Pertama Bang, kenapa dalam Al-Quran ini selalu ada kalimat innalladzina amanu. Lalu yang kedua, wa amilus sholihat. Jadi pertama maksudnya, semua para nabi ini harus memperkenalkan Tuhan yang benar dulu. Karena kalau tidak kenal Tuhan yang benar, sebaik apapun perbuatan kita, tidak bernilai apa-apa. Makanya semua para nabi, surat Al-Anbiya ayat 25.
Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi semua para nabi ini aku utus supaya mereka memperkenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku. Karena itulah pintu surga. Nah, setelah pintu surga sudah diberikan, maka ada amal-amal perbuatan, amal baik. Dan ada amal jelek. Kalau amal yang jelek, dosa. Kalau amal yang baik, pahala. Dua-duanya dicatat oleh malaikat. Nanti ketika kita meninggal, baru nanti, ini loh tahta buku kamu selama kamu hidup. Ini amal baik kamu. Ini amal dosa-dosa kamu, amal jelek. Lebih banyak mana nanti? Kalau lebih banyak pahalanya, ya kita ke surga. Ini kalau dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 49. Di dalam Bible sama ada. Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Maksudnya selama kita hidup. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi sama dengan Al-Quran. Ya, kalau Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis. Jadi bang, sama ajaran samawi ini, Musa, Yesus, Nabi Muhammad, sama. Pertama memperkenalkan Tuhan yang benar dulu. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Allah mengutus Yesus, sama. Hukum yang terutama, dengarlah seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu Allah mengutus Nabi Muhammad, sama. Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Sama. Lalu setelah itu ada kebaikan-kebaikan harus dilakukan. Ada perintah. Yang larangan jangan dilakukan karena dua-duanya dicatat. Gitu. Silakan Bang Jibril, mau nambah. Iya, saya analogiin yang rendah aja, yang gampang aja biar abang bisa jawab pertanyaan abang sendiri. Kan abang tadi pertanyaannya, kalau abang berbuat baik, habis itu tapi nggak syahadat, itu nanti masuk surga atau enggak. Ini saya analogikan yang abang, biar abang bisa jawab pertanyaan abang sendiri. Bang, kita tahu kalau di S1 di UI itu ada 144 SKS. Kalau kita belajar 144 SKS kurang lebih 3 tahun, kita kerjain semuanya, kita selesain kuisnya, kita semua kita kerjain. Kira-kira kita kalau ke UI itu kita minta sertifikatnya dikasih nggak bang? Bang, kalau udah semua bang. Dikasih nggak sertifikatnya? Kalau sudah belajar semua bang, kalau sudah selesai semua berapa SKS itu pasti dikasih bang. Kalau kita belum selesai belum dikasih bang. Tapi abang nggak kuliah di situ? Oh nggak dikasih bang. Nah, itu tahu bang. Abang nggak kuliah di situ tapi belajarnya sama, berlaku baik, beribadah, ini itu. Terus tiba-tiba abang ke UI minta jadi sarjana di sana. Sementara abang nggak kuliah di sana. Nggak diakui ya nggak bang? Nggak diakui bang, nggak diakui. Silakan, pertanyaannya lagi bang. Nah kalau di zaman sekarang gini bang, ibaratkan abang kalau pingin punya kunci surga itu, ya abang harus daftar dulu. Ibaratkan ada orang Bang Jibril punya pabrik, karyawannya ribuan, gajinya besar. Abang kalau pingin gajian dari Bang Jibril daftar dulu. Nanti kalau lolos masuk, maka abang itu diberi pekerjaan. Ada jamnya, jam sekian kamu masuk, pulangnya jam 5. Maka lakukan perintah-perintah itu, aturan itu. Nanti per bulan bisa dapat gaji nggak? Dapat. Nah kalau abang sekarang tidak muslim, ibaratkan abang ini belum daftar. Maka supaya masuk surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk sudah daftar. Setelah itu kan ada kewajiban. Lakukan kewajiban itu. Ada larangan, jangan dilakukan. Maka nanti surga tempatnya. Nah sekarang ada orang tidak bekerja ke Bang Jibril minta gaji. Ya gak boleh. Ya, karena apa? Karena dia tidak terdaftar di situ.
Walaupun dia baik, rajin. Ya, saya ini rajin Bang Jibril. Mungkin kalau bisa dibuktikan, saya lebih rajin daripada karyawanmu yang 500-an itu. Loh, walaupun kamu rajin, kamu kerja di tempat saya. Ya Allah, saya minta surga. Saya ini baik loh dulu di dunia. Walaupun kamu baik. Uang kamu diberi kunci surga, gak mau. Ya, daftar dulu seharusnya dulu. Ya, dengan apa daftarnya? Kullil ladina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, maksudnya mu'allaf, yufar lahum ma qad salaf. Dimaafkan semua dosa-dosanya. Berarti daftar sudah dia. Ibaratkan gitu hidup itu ya. Oke, lanjut. Pak Ustadz, bisa tolong dijelaskan tentang makna dari hablum minallah, hablum minanas, Pak Ustadz? Oke. Hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah. Dengan cara, karena ada ibadah-ibadah. Seperti saya puasa, ini hubungan saya dengan Allah. Ya, saya sholat, saya melakukan perintah Allah, kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Allah, itu hablum minallah. Tapi kalau hablum minannas, hubungan kita kepada manusia. Misalnya dalam Al-Quran, apa hubungan kita dengan manusia? Jangan berkata kasar. Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Jangan berkata kasar ya. Dua, jangan marah-marah ke sesama manusia. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaid. Ali Imran 134. Lalu berbaiklah kepada orang lain. Jadi kepada orang lain harus baik. Ya, jangan membuat sakit hati orang. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi. An-Nisa 36. Jangan sombong, Luqman 18. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha. Memaafkan kesalahan orang lain. Al-A'raf 199. Jadi semua itu jadi hablum minannas. Ya, hubungan kita kepada manusia harus saling memaafkan, jangan menyakitin mereka. Itu kepada manusia. Kalau kepada Allah, hubungannya dengan kita, saya besok puasa, saya sholat ibadah, ya, saya melakukan perintah-perintah Allah, itu hubungannya kepada Allah, gitu. Oke. Ya, selamat sore Harapin sedikit. Pak Tata dan Pak Jibril. Iya, sebentar ya Bang ya. Sebentar ya Pak RT ya. Iya, jadi Bang Laskar Kristus, yang Abang kutip itu adanya di surat Al Imran ayat 112. Hablum minannas wa hablum minallah. Jadi Allah itu maha adil Bang. Contoh, kalau Abang mencuri dari saya, habis itu Abang nggak bisa minta maaf sama Allah doang. Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Abang mesti luruskan dengan saya dulu atau luruskan dengan Allah dulu. Harus dua-duanya Bang. Karena saya yang dirugikan. Jadi kalaupun abang nggak minta maaf atau kembalikan ke saya, nanti di akhir zaman di hisab kita itu tetap ada utang abang dan saya mesti ikhlaskan di sana nanti. Jadi hablum minannas itu artinya hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah itu kita dengan Tuhan kita dengan Allah. Begitu abangku. Siap Bang, siap. Saya masih belajar Bang, Bang Jibril masih belajar, Pak Ustadz juga masih belajar. Sama-sama kita belajar Bang. Siap. Cuman memang kalau saya baca-baca tentang surat Al-Ikhlas itu, di situ memang ada perbedaan syahadat. Kalau di Al-Ikhlas kan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Nah, di kami itu agak berbeda Bang. Makanya ini saya pelajari Bang. Tapi penjelasan dari Ustadz Tahta itu alhamdulillah sudah 80% sudah masuk Pak Ustadz. Gitu. Masya Allah. Mungkin tinggal dimantapkan hati aja Bang. Ada apa dengan surat Al-Ikhlas, Bang Laskar? Hafal saya. Semua Ya, sudah enggak hafal, ada semua apa, hafal. ada apa yang Anda tanyakan poinnya di situ tentang Al-Ikhlas. Kalau di Al-Ikhlas itu kan mengatakan bahwa Tuhan itu satu tempat bergantung kan. Betul. Nah, sedangkan kalau di Kristen itu
di Matius 3:17 itu mengatakan bahwa inilah anak yang kau kasih, kepadanya aku berkenan. Nah, ini yang saya masih kaji Bang secara pribadi. Karena di satu mengatakan inilah anakku, yang satu mengatakan Allah itu ahad, satu gitu loh. Gini bang, abang kalau mau merasionalkan, ini hukum rasionalnya bang. Ini kita sama-sama pakai logika ya. Kita jangan pikirin iman dulu, jangan gunakan iman dulu. Ini rasional bang. Sesuatu yang hidup pasti berasal dari hidup. Setuju nggak kita di situ? Nggak mungkin onta lahir dari batu, betul nggak? Pasti dari hal yang hidup juga. Onta lahir dari onta, lahir dari onta, lahir dari onta. Itu sesuatu yang hidup pasti berasal dari yang hidup, betul nggak bang? Betul. Nah, kalau sesuatu yang diperanakan pasti beranak. Kita bisa setuju nggak di situ? Jadi kalau anak pasti punya bapak, pasti punya bapak, pasti punya bapak, pasti punya bapak. Setuju nggak di situ? Betul Bang. Nah, kalau Allah bilang Allah ini tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kenapa Allah memutus untuk kalau Allah ini tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena detik Allah beranak, Bang, berarti Allah punya bapak. Berarti ada yang lebih kuasa lagi di atas Allah. Ini rasionya, Bang. Make sense nggak? Ya, masuk akal Bang. Nah, karena itu diputus. Kalau Allah beranak, berarti Allah punya bapak. Sementara nggak ada yang setara dengan Allah, Bang. Nggak ada yang setara. Makanya ada satiran Allah juga di dalam Al-Quran. Allah bilang, Allah nggak punya anak karena Allah nggak punya istri. Maksudnya itu Allah untuk kita punya istri itu mesti punya yang setara, Bang. Abang contoh punya istri, abang minimal mesti punya perempuan yang setara sama-sama manusia. Allah ini nggak ada setaranya, Bang. Jadi ya itu penjelasannya. Ya, saya tambah sedikit. Jadi Bang, kata anak Allah kalau dalam Bible itu bukan berarti seperti anak-anak dengan bapaknya, bukan. Sebutan kalau untuk satu kaum berarti bangsa pilihan. Keluaran 4:22. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku. Atau kepada Salomo, kenapa Salomo disebut anakku? Karena dia nabi. Maksudnya manusia ini pilihan, nabi, orang soleh. 2 Samuel 7 ayat 8. Ya, jadi anak yang kamu lahirkan itu Daud, anakku. Atau orang yang bawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Atau orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8:14. Jadi bukan berarti Tuhan itu seperti dewa-dewa gitu. Kayak Dewa Siwa mempunyai anak Mahesa namanya. Bukan kayak gitu. Tapi itu sebutan. Ya, maksudnya ketika disebut anak Allah, berarti orang ini orang soleh yang dekat kepada Allah. Gitu. Oke. Boleh menanggapi. Tadi kan ini diskusinya Boleh, kalau seperti satu arah. Iya, kalau mampu. Nah, kata siapa satu arah? Wong kita ini ditanya, satu malah kita Pertanyaan ini. Kita ditanya terus dari tadi satu arah memang. Oke, Islam oke. menjawab, Ini Islam menjawab subhat itu temanya. ya Laskar Kristus ini saya rasa ya itu terserah dia lah, itu pandangan dia. Tetapi saya rasa dia lemah pertanyaannya. Saya bertanya begini saja sama bapak-bapak yang sudah mahir ini ya. Jika orang bapak tadi, Pak Tata tadi bilang Allahnya Israel itulah Allahnya yang ada di Mekah, atau Allahnya yang juga yang disembah oleh Nabi Muhammad, betul tidak? Iya, pakai data banyak saya, pakai Quran dan Bible bisa. Oke, berarti Anda harus mengakui juga nabi-nabi yang dulu dikirim untuk Bani Israel, bangsa Israel itu pasti ada juga nabi-nabinya di Quran Anda, kan begitu? Banyak. Iya. Oke, saya mau bertanya, Musa di Perjanjian Lama ataupun di kitab orang Ibrani, kitab Tanah itu di mana namanya di Quran? Nama siapa? Musa. Ya banyak Ya. Musa dalam Al-Quran. Musa juga, oke. Sedangkan Yesus itu di mana disebutkan di Quran? Jadi ini Yesus ini nama aslinya itu Yesu atau Isa, bukan Yesus. Nggak, di Quran di mana dia disebut? Ya banyak. Surat Maryam itu. Isa Isa. ibnu Maryam.
Isa. Isa. Oke. Iya. Kalau Menarik Yesus nih, mana? menarik. Coba. Dalam bahasa Oke. aslinya Yesus siapa? Mana? Sabar Pak Tanda. Sabar Pak Tanda. Nah. Yesua namanya. Kok Tapi Yesus itu sekarang? Yesua yang Berarti menyertai Yesus kita. gak ada ya? Immanuel. Sabar Berarti ya Pak Yesus Tata gak ada ya. ya? Berarti Yesus gak ada dalam Ada asli. sekarang. Kan ada di Enggak. Alkitab kan ada. Namanya Yesus. Yesus namanya. Iya, Yesus itu kayak Yesua. Yesua bin Ya udah, Nun, Yesua Barabas yang mana? Itu seperti Immanuel, Tuhan menyertai kita, Adonai, Tuhan Raja kita, Elohim, Tuhan yang menciptakan, banyak El Shaddai. Gini Pak. Yesus punya Tuhan apa enggak? Ya, sabar lah. Saya Takut. tanya ini. Tadi kan katanya sama. Ya udah, Alurnya silakan. kan. Ya Saya oke. Yang menarik ya. Menarik. Di kitab Tanakh, di kitab orang Ibrani itu ada namanya seorang bapak namanya Amram. Dia mempunyai anak namanya Musa, Harun dan Miriam. Ingat ya, 3 nama ini ya. Musa, Harun dan Miriam. Dan yang sangat mengejutkan adalah nama ibunya Maryam di Quran itu adalah Imran. Tetapi yang membuat semakin berbeda adalah Maryam tadi adalah uktanya daripada Harun. Coba tunjukkan sama saya. Ini Oke. tunjukkan sama saya ya. Itu Maryam yang mana yang disebutkan di Quran sudah, itu? di mute. Oke, Ustaz oke, menjawab, oke. Islam menjawab, yuk. Di mute. Jadi Yuk. jadi kalau pertanyaan kayak gitu itu ribuan kali saya jelaskan ini. Pertama, qala Imam Ahmad haddatsana Abdullah bin Idris sami'tu abi yarkuruhu an Simak an Alqamah ibnu Wa'il an Mughirah bin Syu'bah. Langsung aja. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Idris. Ia pernah mendengar ayahnya menceritakan kisah berikut dari Sammak, dari Alqamah ibnu Wa'il, dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah, yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah mengutusnya ke negeri Najran. Maka orang-orang Nasrani Najran bertanya kepadanya. Apa pertanyaan orang Nasrani kepada sahabat ini? Mengapa kalian Muslim membaca firman-Nya, hai saudara perempuan Harun? Maryam 25. Padahal Musa sebelum Isa dalam jarak masa yang amat jauh. Al-Mughirah ibnu Syu'bah tidak dapat menjawab. Ketika ia pulang, ia menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, mengapa kamu tidak menceritakan kepada mereka bahwa mereka dahulu biasa memakai nama-nama nabi dan orang-orang yang soleh sebelum mereka. Jadi memang bukan saudara Harun, maksudnya gini loh. Dulu ada Nabi Harun, soleh banget, ahli ibadah banget. Lalu beberapa puluh tahun lah atau ratusan mungkin ya. Ada nama Maryam. Dia itu solehah. Sampai digadang-gadangkan saudaranya Harun dalam hal kesolehan ya. Sama dengan gini, dulu ada Ahmad Didat, debater yang ditakutin oleh seluruh pendeta. Dulu tapi. Sekarang ada Bang Juma, ditakutin pendeta. Akhirnya kami mengatakan, hai Bang Juma, saudaranya Ahmad Didat, bukan berarti saudara kandung. Dalam hal apa? Debatnya ini ditakutin oleh otan-oten. Maksudnya gitu ayat itu. Kami tahu Maryam ini ya, ayahnya Maryam Imron, ibunya Maryam Hanna, Musa ayahnya Amron, ibunya Yochebed. Kami tahu itu bukan saudara kandung memang. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Oh, sama aja dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Lah, Nggak tahu. Kalau Anda bertanya Yesus anak Daud, dia menjelaskan bagaimana Daud yang bertemu Tuhan, sedangkan Tuhan itu dibilang anak. Itu dia keturunan dibilang Bang, bukan anak. Jadi gini ya Pak Tata, ya menarik ya. itu di Tapi Matius enggak ada satu yang beda besar Pak Ustadz, di Yesus mana anak Maria Abraham. itu anak satu-satunya. Dia anak Santo Yoakim. Ibunya sama memang. Ibunya Hana di Alkitab, juga Hana ibunya Maryam di Quran. Cuman Maryam punya saudari, putri sulung daripada
Imran. Itu gimana perbedaan jauh itu Apa di untuk mana? menjelaskannya? Mau sudah dijelasin. Tidak, maksudnya di Alkitab kan satu. Maria itu kan yang melahirkan Yesus itu kan dia kan anak Iya, satu-satunya. terus dalam Al-Quran, dalam Islam, emangnya ada punya berapa saudara dalam Islam? Satu, Ya, Maryam. Di Alkitab di tempat kami nggak ada itu saudara ataupun saudari Bunda Maria gitu loh maksudnya. Memang tidak punya saudara dia. Yang mengatakan punya saudara siapa? Di Quran, Asyaya namanya. Di Itu mana? yang Coba. yang menikah bersama Nabi Zakaria yang melahirkan Ya coba, Yahya. coba di mana datanya? Coba. Oke. Lu? Iya, Karena soal silakan. saya di HP. Hmm. Ya, sambil lalu di tap layar teman-teman, yuk serta tap layar. Posting ulang. Bagi yang belum absen silakan absen. Absen favorit bagi yang ada. Yang nggak ada, ini saya kasih koron dulu ya. Silakan. Pak Ustadz, saya izin nyimak aja Pak Ustadz ya. Syukron Pak Ustadz. Penjelasannya sudah 80% masuk akal Pak Ustadz. Di mute dulu Bang Laskar, nggak apa-apa. Udah Nanti pakai sukron, Masya Allah. setelah Pak RT tanya lagi nggak apa-apa. Seumur hidup tanya nggak apa-apa. Siap Bang Jibril, siap. Tapi kalau Kristen kalau dia jadi Allah, tidak mungkin berani ya ini. Biarin bertanya aja ini loh, siapa namanya? Ngomong gitu biar ditantang. Iya. Siapa tahu berani dia. Tidak mungkin berani. Kalau kita umat Islam, jangankan dialog, disuruh bertanya seumur hidup tak layani itu. Iya, tanya aja, nanti kalau kita nggak bisa jawab kita belajar lagi. Kalau seperti yang Pak Ustadz sama Bang Jibril ini katakan ini, saya berikan pencerahan ini sama seperti ayat yang saya pernah dengar. Idalazina amanu wa amilu salihati wa tawal sabil haq wa tawal sabil sab. Ini betul-betul dengan kebenaran dan kelembutan. Terima kasih Pak Ustadz, syukron. Betul. Syukron. Jangan lama-lama Pak RT biar nggak vakum. Lanjut aja Bang Jibril, dulu Bang Jibril. Nggak, tunggu, saya panggil Pak RW-nya. Sambil lutut dulu. Pak RT-nya ngadi-ngadi nih. Silakan, atau Daniel, jangan vakum. Daniel, dibuka mute-nya Daniel. Kalau koral ini urusan vegetarian terus ini. Karol itu. Silakan. Itu saya nemukan referensinya ada di Ali Imran. Pak Tata dari 30 sampai seterusnya itu menjelaskan riwayat keluarga daripada Imran tadi. Jadi kan begini Pak Tata dan Pak Jibril, menjadi pertanyaan. Sebenarnya kan gampang memata yang kita untuk menentukan siapa yang benar dan salah. Mana yang dibaca terbukti? Dibaca dua, saja. Ali Imran 30 yang mana? Gitu. Satu HP saya Pak Tata. Maksudnya Nggak ada. 30 sampai seterusnya itu 30 sampai 40 berapa itu dijelaskan tentang Nggak ada. keluarga. Udah aku baca, ada. Ya, saya cari referensinya di Google di situ. Ya cari aja katanya. nanti. Udah ada. Jadi kan menarik ini Pak Tata, artinya bukannya kita itu mau mengklaim atau apa ya, berarti ini kan harus kita kaji secara historia. Secara historial kan sebenarnya kalau kita mengetahui sisilah-sisilah ini kan orang-orang Bani Israel itu sendiri yang tahu, yang mencatat. Yakin mau ngomongin soal historis, Mas? Ya, karena Kristen itu historisnya jelas, pemerintah Historisnya jelas. Ya tanya, historisnya jelas. oh iya, Salinan Jelas. abad 1 gimana tuh perjanjian barunya? kenapa? Salinan perjanjian barunya di abad 1, abad 2, abad 3 tuh di mana kalau memang jelas? Salinan perjanjian baru. Iya, tulisannya. Kenapa? Salinannya itu yang di abad 1, abad 2, abad 3 itu di mana? Ya tentunya secara lengkap itu kan di abad kedua, Bang.
Nggak ada di abad kedua, Bang. Abad kedua itu P52 sama P66 nama papirusnya, dan itu 150-175 tahun setelah kejadian. Katanya jelas itu abad 2, udah 100 tahun setelah kejadian. Katanya loh, jelas Bang. nih soal historis. Bang, Di abad Alkitab- 1 salinannya perjanjian barunya ini di mana, Bang? Abang mau bertanya salinan apa mau bertanya cerita yang di dalam? Historis kan? Kita mau ngomongin soal fakta sejarah kan? Fakta Iya, sejarahnya perjanjian baru di abad 1 nggak ada, Bang. Fakta sejarah ya. Kalau abang bertanya musab, nanti saya tanya balik juga abang, nanti berbeda lagi. Saya bisa tunjukin Al-Quran abad 7. Tanyakan, silakan ini diskusi. Manuskrip di Birmingham dengan manuskrip sana, abang tahu beda nggak? Birmingham kamu tahu nggak di mana? Ya di Birmingham. Birmingham tahu nggak kamu di mana? Tempat kafir. Inggris. Birmingham Kenapa? itu di Inggris. Iya. Al-Quran turunnya di mana? Loh, Anda tidak tahu kan? Kenapa itu lihat salinan Al-Quran di Inggris? Orang Al-Quran itu turunnya di Timur Tengah. Berarti Anda kurang membaca manuskrip Makanya bukanya Birmingham. sana. Gini, manuskrip Birmingham itu tertua. Enggak, ya. Oke. Birmingham itu di tahun berapa? Anda lihat aja lah tahun berapa itu di situ dikatakan. Tahun berapa? Ada itu kalau kita mau cari ada. Maksudnya Tahun gini, berapa? Ya Anda kan ketika situ Di saya abad satu HP. di abad 7 kan? Masih sama dengan Rasulnya penerima wahyunya kan? Nah, sementara perjanjian baru yang abad 1 mana, Bang? Loh, kok lari ke perjanjian baru? Dari Abang tadi kan tahu kita ngomong memang secara sejarah, fakta sejarahnya nih, kan Abang masih paling sejarah nih. Fakta sejarahnya, kitab Abang nih nggak ada di abad 1, Bang. Perjanjian barunya. ya kalau Anda berbicara kitab, maka saya bilang juga Quran itu pun ada berapa Ada pasif di baru Abang jadi. udah tahu kan Birmingham itu di Hah? abad keberapa? Itu Carbon yang datingnya. pertama buatan Abu Bakar. Carbon datingnya. Carbon dating. Iya, Abang tahu abad nggak carbon dating? ke-7. Sahabat dengan Rasulnya kan. Sementara yang Abang perjanjian baru ini 1 lembar aja, Bang. Anda nggak tahu kan Di abad manuskrip di 1. sana beda dengan Birmingham? Anda nggak ngerti deh tadi. Yang perkataan mana saya. di mana bedanya? Ya beda, itu kan sudah ditimpa. Kalau Anda lihat itu gambarnya, itu sudah ditimpa tulisannya. Ngerti nggak Anda? Di mana apa bedanya? Bedanya kalau yang di sana itu adalah yang terakhir distandarisasi oleh Khalifah Utsmani. Ngerti nggak Anda maksud saya nih? Kamu tahu nggak Ya. Utsman siapa? Ya Utsmani ya Khalifah ketiga, Khalifah Iya Rasyidin. siapa? Iya dia siapa? Sahabat Nabi, itu aja. Pak. Dia menantu Rasulullah langsung. Jangan bilang sahabat, jangan bilang menantu juga. Dia menikah juga sama anak Ut- Zainab. Utsman Cucu- itu menantu Rasulullah langsung loh. Menantu atau cucu? Dia ikut perang dengan Rasulullah langsung. Menantu, cucu atau sahabat saya tanya. Menantu Utsman. Dia menantu atau cucunya Nabi? Menantu. Bagaimana dia menikah dengan anaknya dari Menantu Zainab? dia menikah dengan anaknya Rasulullah. Iya, itu kan menikah dengan Fatimah. Saya ngerti. Iya menantu, makanya kok Dia tadi tiba-tiba menikah cucu. Dia menikah lagi Ya samanya Allah. anak Ini, Zainab. Abang, Kamu Bang, tahu Zainab anak siapa? Udah makan Panadol belum, Bang? Turunin panas. Kamu tahu anak Panas Zainab banget siapa? kayaknya. Panas Kamu tahu banget anaknya kayaknya. Zainab siapa? Santai Zainab aja itu dulu, anaknya tenang aja, Muhammad dengan tenang. Khadijah. Iya. Kamu ngerti nggak? Tenang, iya. Berarti kan nikah sama cucunya kan? Iya. Nikah sama Kok cucunya kan? cucu sih? Menantu. Gini Utsman itu Muhammad menantu. punya anak Fatimah dan juga Zainab dari pernikahan Uts- Khadijah. Udah? Utsman itu menantu. Oh, Anda bicara Utsman, saya kira bicara Ali bin Abi Thalib. La haula Sorry, 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 sorry. wala quwata illa billah. Abang yang emosi, makanya saya tanya, Abang udah paracetamol, Bang, biar turun Iya, panasnya. jadi gini, Bambang. Maksud saya secara historial, artinya pendekatannya kepada sejarah itu terbukti dari zamannya pemerintah. Sekarang kalau saya tanya tokoh-tokoh di Quran, ada nggak pemerintahnya siapa? Bang, Utsman itu menantu langsung. Utsman itu yang menstandarisasi Al-Quran. Dia bersahabat dengan Rasulullah langsung. Waktu ayat Al-Quran itu turun, Utsman ada di situ. Jadi dia wajar punya otoritas untuk menstandarkan. Dan waktu dia menstandarkan, sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup semua. Ali bin Abi Thalib masih hidup dan segala macam. Nggak, Abu ini Bakar kan udah meninggal. Iya baru 4 tahun sebelumnya. Dan Abu Bakar kan juga ikut pertanyaannya kan mengumpulkan. itu sudah ditimpa Abu Bakar loh, juga Bang. Abu Bakar juga ikut mengumpulkan dan memberikannya kepada Hafsah.
Iya, itu kan Yang jadi satu akhirnya musab Utsman ambil. dulu. Enggak, ya itu tapi jelas ya Bang ya, ada Tapi manuskrip berbeda Al-Quran loh di Bang. Coba Abang baca lah manuskripnya itu. Berbeda isinya. Saya bukan bicara Abangku. masalah mau kanonisasinya kapan. terserah. Iya, kalau yang ditimpa itu Bang di abad ke-7, kertas itu belum kayak sekarang kita bisa beli satu rim. Kertas itu masih ditulis, kalau salah dicuci Bang. Karena kertas itu mahal. Jadi Bang, ini ceritanya. Dan kita bekas masih dari bisa baca yang di belakangnya itu. Enggak, nih Abang mau Iya, kan berbeda Abang mau ngeributin kan, Bang? Al-Quran yang di seabad dengan Rasulnya, sementara Abang punya perjanjian baru yang abad 1 nggak ada. Yang paling historis nih katanya nih. Asik. Asik. Jadi Assalamualaikum. Abang Assalamualaikum Luma. Bang Lema. Historial itu jelas ada di Alkitab. Kenapa saya bilang ada di Alkitab? Historikal Lanjut. Bang, bukan Lanjut. historial. Ya, historikal terserah. Nah. Jadi secara histori itu pemerintahan zaman siapa, tahun siapa itu tercatat jelas. Sedangkan di Quran sendiri Tercatat tidak jelas apa Bang? Tercatat jelas apa? Ya kalau Anda Manuskrip Abang di berbicara abad ke-1 perjanjian tuh nggak baru, ada. kalau Anda berbicara perjanjian baru itu berbicara tentang pengajaran Yesus. Itu Perjanjian jelas. baru manuskripnya tuh di abad 1 nggak ada Abangku ganteng. Wah, Kan jangan kita Abang ngomongin historikal. Jangan apa samakan dong abad 1 dengan abad 7. Abang aja abad 7 masih pakai kulit kurma. Lah, surat Masih dari dihafal. Bang, surat Firaun 7 Tetapi- surat Firaun 20 abad sebelum Yesus masih ada sampai sekarang. Tapi Anda tahu nggak dia estafetkan dari Petrus ke Nah, apa? Abang kan Nah, apa? narasinya kan Loh diestafetkan. kenapa? Ya kenapa? Iya, Nggak iya ada masalah. diestafetkan. Ya udah, mana barang yang diestafetkan itu, Bang? Ya itulah ini Paulus itu kan banyak sudah mengisahkan kisah. Iya, Yohanes. mana manuskripnya? Ada itu manuskripnya itu kalau mau abang lihat itu ada di Vatikan. Di Nggak Vatikan ada. abang. Di Ke Vatikan yang abang. paling tua Vatikanus itu di abad 4 tahun 325 ke 350. Di Vatikan abang lihat itu ya artinya Iya, apa? Sudah Vatikanus ada sebelum itu. Quran kan? Harus kita akui kan? Iya, sama, Hindu juga ada sebelum Yesus, Bang. Bukan Ya. berarti bener Iya kan? tapi Hindu ceritanya nggak Nggak, ngikut cerita. Iya, berarti cerita daripada. Iya, berarti tua-tuaan nggak jadi parameter kebenaran dong. Bukan, ini kan masalahnya abang mengkaitkan Kristen dengan Islam sama Iya, loh. Ini loh abang kan mentua-tua gitu yang jadi masalah. Abang kan si paling tua. Kalau mau tua-tuaan Loh, kalau- banyak yang lebih tua, nggak jadi parameter Ya kalau Hindu kebenaran kan nggak sama ajarannya, dia kan nggak mengenal Yesus bang. Kan abang yang mau Cuman- bawa paling tua, saya bawa paling tua, abang yang nggak mau. Ya jelas lah bang, yang paling tua berarti dia yang mencatat paling awal. Lah Hindu Kan gitu. 6.000 tahun sebelum Yesus. Iya kan itu kan dia nggak ada hubungannya dengan Kristen. Ini kan yang hubungan dengan Kristen siapa? Bang? Iya, Islam, berarti kan? paling awal bukan berarti kebenaran ya. Iya, saya kan nggak bilang kebenaran. ya Artinya udah, yang terus sudah kenapa ada abang bersandar yang abang sebelum saya Ya. berarti benar? Oke, jadi kan ceritanya kan sudah ada Alkitab. Iya, Udah ada perjanjian Injil itu. baru, perjanjian baru. Tetapi di Quran lahir abad ke-7 dikatakan Yesus itu Isa, terus nggak ada penyaliban. Iya, Yesus Terus juga membuktikannya lahir gimana? 4.000 tahun historikal kan? sebelum Musa juga nggak ada masalah, kita tetap dengerin. Enggak, jangan double standar dong. Apanya? Enggak, abang tadi yang paling historis. Paling historis, kitab abang di abad 1 nggak ada. Ya kan abang bilang tadi, saya mengikuti abang lah yang di Vatikan abad ke-4. Oke, yang menjadi musab itu full. Oke, kita akui ya. Itu Oke. gimana itu bang? Sanatnya 400 tahun. 400 tahun tuh kalau 400 tahun tuh kalau setiap umur 25 kita melahirkan berarti 20 generasi tuh bang. Jadi Bang, saya punya gini, anak, Bang, punya Bang. anak, punya 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 anak tuh 20 Semuanya bang. itu Baru ditulis, nyeritain Bang, saya soal saya. dicatat. Bang, semuanya itu dicatat, Bang. Nah, oke, tercatat. Manuskripnya mana bang di abad 1? Ya, abang lihat aja di Vatikan sana. Abad 4 Vatikan. Udah jangan paling historis bang. Kita ngomongin ayat aja gimana? Iya, cuma kita harus Ya udah, tunjukkan siapa yang benar. Jangan iya, makanya jangan ngomongin historis. Enggak, Saya nanya, yakin abang karena ngomongin di Quran historis. banyak perbedaan gitu antara tokoh, zaman dan tahunnya gitu. Kok beda seperti tadi saya katakan Maria. Bang, waktu Yesus bilang ceritain soal Nabi Yunus, emang dikasih tahunnya detail, itu namanya periwayatan abangku. Periwayatan itu nggak dibilang secara detail, digambarkan.
Iya, tapi kalau udah beda Itu orang namanya tua, meriwayatkan. beda anak, beda saudara. Tadi kan udah dikasih harus tahu. kita tanya. Tadi udah dikasih tahu, Bang, kalau abang deket sama anaknya sama Kaisang, abis itu saya bilang, abang, Bang Pak RT ini saudaranya Pak Jokowi. Salah nggak saya? Enggak gitu orang Yahudi, Bang. Keturunannya dibilang. Yesus itu dibilang Itu keturunan Yesus Daudnya, anak Bang. Daud. Ah, Yesus anak Coba Daud. Abang Emang dia tunjukkan. anak Daud? Open cam, anak Daud. Apa dijelaskan di situ? Emang Yesus anak Daud? Keturunan Daud dibilang. Enggak, anak Abang aja Daud. bilang anak Daud. Dibilang Yesus Aduh. anak Daud. Udah dibilang ada penjelasannya itu di Matius 14 kah? Markus 10:47. Orang buta Yeriko yang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anak Daud. Bedakan Paulus yang berseru. Yesus itu sperma Daud. Bedakan yang berseru. Ya. Roma 1 nomor 3. Bedakan yang berseru Yesus sama adalah dengan sperma Yesus Daud. mengakuinya. Sekarang begini aja, begini Bang. Kan ini abang yang mencoba mengkait-kaitkan Kristen itu adalah sebenarnya ya yang sesat tadi kan gitu maksud abang nih kan. Abang lah yang benar kan gitu. Nggak ada yang bilang sesat. Abang ini sensitif. Loh, buktinya kan abang bilang kan Yesus bukan Tuhan. Abang bilang nabi. Kan ada gimana gitu? Siapa yang ngomong 2.300 penonton nih? Ada gue bilang dia sesat dari tadi sejam ini. Ya secara langsung abang itu menyatakan sesat itu kami. Gak usah abang Di mana bohong. gue bilang lo sesat? Astagfirullahaladzim. Kami kan menganggap Yesus itu Tuhan, abang nabi. Enggak, tapi Sekarang kalau kita sepatunya buktikan cocok, pakai secara aja, Bang, nggak apa-apa. silsilahnya. Enggak, Secara iya kalau nazarnya. sepatunya cocok pakai aja Bang, nggak apa-apa ya. Abang ngerasa kan? Ya udah, pakai aja. Bukan, Bu, itu suka klaim dari pihak abang. Kan suka klaimnya dari pihak abang kan. Abang kenapa dilarang mengucapkan selamat Natal? Karena abang alergi. Seolah-olah itu Isa. Berarti abang itu seolah-olah menduakan kan gitu. Padahal kalau kita berbeda Tuhan, yang nyamain kalau kita emang berbeda siapa, Tuhan itu nggak jadi masalah sama abang. Tapi kan abang yang selalu mikir yang sama. nyamain emang siapa Bang? Iya, gantian Bang, jangan emosi Bang. Dek, Gantian. perlu panadol, ini penurun panas. Kalau bukan Nabi, Yesus itu di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan? Bang RT, silakan. Aku udah kelewat zuhur nih. Silakan. Silakan Oke, terus. baik. Dengarkan saudara ya, salam kenal dari saya. Al-Quran menjelaskan begini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada Nabi Muhammad itu melakukan penyelidikan atau Nabi Muhammad sesaman dengan Isa alaihissalam. Wazkur fil kitabi Maryam. Wahai Nabiku Muhammad, ceritakanlah kisah Maryam. Ini kalau berbicara mengenai kisah Maryam, berarti juga berbicara tentang kehamilan beliau dan ketika beliau melahirkan seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah pencipta langit dan bumi memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan tentang Siti Maryam dan keluarganya, dan perintah itu langsung dari pencipta langit dan bumi. Ini kitab kami Al-Quran yang menerangkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabazat min ahliha makanan syarqiyah. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Jadi apapun narasi di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa alaihissalam atau tentang Al-Quranul Karim secara menyeluruh, Nabi Muhammad menerima pewahyuan, bukan dari hasil penyelidikan. Sehingga langkah berikutnya adalah ketika Nabi Muhammad menerima pemberitaan tentang apapun itu, maka pemberitaannya itu disebut firman Allah. Nah, setelah dia menyampaikan firman Allah ini, beliau memberikan ijazah. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Disebutlah tuh namanya. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'af. Nah, Nabi Muhammad di sini ketika kami belajar tentang Bible, yang Anda katakan kitab suci itu, ternyata di situ kami menemukan adanya keadaan di mana terputus antara pengarang Bible dengan Yesus sebagai sumber. Yesus di sini kedudukannya sama seperti Nabi Muhammad, menerima firman dari langit lalu menyampaikan kepada kaumnya.
Perbedaannya adalah Nabi Muhammad memberikan ijazah, legitimasi terhadap sahabat-sahabatnya. Huzu al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad menyebut kitabnya Al-Quran. Nabi Muhammad kemudian menyebut sahabatnya yang merupakan pelanjut daripada penyampai firman-Nya. Dan Nabi Muhammad kemudian memberikan penjelasan-penjelasan, menguraikan kepada sahabat-sahabatnya ayat-ayat tersebut. Hal ini sama sekali tidak ditemukan di Bible. Yang pertama, tidak ada pengakuan dari Bible itu sendiri bahwa misalnya nih, bahwa Lukas menerima cerita dari Elohim. Yang kedua, setelah cerita ini sampai kepada Lukas, itu ada legitimasi, ada ijazah, pengesahan dari Yesus. Ternyata nggak ada. Yang ketiga, Yesus sebagai penyampai firman tidak mengenal Lukas. Apesnya lagi-lagi tidak mengenal buku atau kitab Lukas. Jadi kitabnya Kristen ini hancur lebur jika diperhadapkan dengan Al-Quranul Karim. Tiga poin ini tidak ada orang Kristen yang bisa memberikan kesinambungan. Contoh, sabar dulu. Contoh, ketika dikatakan bahwasanya wahai Nabi Muhammad, wazkur fil kitabi Maryam, ceritakanlah tentang Siti Maryam. Nah, ini perintah kepada Nabi Muhammad. Tolong Anda tunjukkan kepada saya perintah Elohim kepada Lukas untuk menceritakan tentang Yesus, karena Yesus dan juga Lukas itu tidak ada hubungannya. Maria dengan Lukas tak ada hubungannya. Sama-sama Nabi Muhammad pun tak ada hubungannya dengan Maria dan dengan Maryam dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi Nabi Muhammad menceritakan itu karena ada perintah. Sekarang Lukas adalah penerima Bible. Tolong Anda tunjukkan di mana perintahnya Elohim kepada Lukas untuk menceritakan terkait dengan Maria dan Yesus. Ada nggak itu? Silakan. Oke, terima kasih Pak Juma ya, penjelasannya sangat menarik. Silakan. Tetapi Pak Juma lupa bahwa Injil itu ada 4. Memang Lukas dan Markus bukan murid langsung Yesus, tapi Pak Juma lupa Matius dengan Yohanes itu adalah muridnya Yesus langsung. Bahkan Yohanes satu-satunya utusan apostolos yang tidak mati martir. Ingat ya, Wahyu itu dicatat oleh Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Jadi pertanyaan Pak Juma tentang Lukas tadi ya memang nggak ada. Oh, enggak, gugur kitab Lukas gugur ya. Sekarang kita lihat gugur dia, Bang. Dia ternyata bukan perintah dari Elohim untuk mencatat tentang Yesus. Berarti tunggu. Berarti cerita-cerita tentang Yesus di dalam Lukas itu hoax, harus ditendang supaya tidak mengganggu otak dari yang waras mana Anda manusia. mengatakan hoax, Bang? Lu sebutkan perbedaan Injil Lukas. Ya udah, sebutkan perbedaan isi Injil Lukas dengan Injil Matius. Coba. Saudaraku, diam dulu. Buat perbedaannya. Diam dulu. Kan nggak ada lu, Bang. Diam dulu, saudaraku. Diam dulu. Diam. Berhadapan dengan kami umat Islam yang belajar Bible siang dan malam dengan jemaat-jemaat gereja itu beda. Pendetanya pun takut menghadapi kami. Jadi saudara mengatakan, sahabat dulu, legitimasi dari Yesus terhadap Lukas dan kitabnya itu tak ada. Gugur buku itu berita hoax karena Yesus tidak mengenal buku itu. Yesus tidak mengenal Lukas. Nah, sekarang ketika Lukas sudah gugur, berarti Anda sudah punya tinggal 3 kitab nih yang mesti diuji apakah itu kebenaran atau hanya sesuatu asumsi atau cocokologi yang dianggap benar. Ketika Anda berbicara mengenai Yohanes, buktikan kepada saya kalau Elohim pernah berfirman kepada Yohanes untuk menceritakan tentang Yesus. Silakan, saya tunggu. Berapa jam Anda butuh? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 10 tahun? Nggak perlu. 10 detik ya. Inilah kegagalan Anda berpikir. Mengapa Yesus memilih muridnya? Anda tidak tahu alasan Yesus memilih murid. Anda tunjukkan kepada saya di mana buku Yohanes itu adalah firman dari Elohim. Tunjukkan kepada saya firman dari Elohim yang datang kepada Yohanes, di mana Yohanes anak Zebedeus diperintahkan menulis tentang Yesus dan ibunya. Silakan. Jadi begini ya Pak Juma ya, Yesus itu memilih muridnya itu untuk apa kalau dia tidak mencatat pengajarannya? Teman-teman, saya tanya apa teman-teman? Anda ini ngerti nggak? Saya tanya apa teman-teman? Saya tanya, tunjukkan di mana perintah Elohim. Ya semua perkataan Yesus, semua perintah Yesus itu adalah tunjukkan kepada saya perintah Elohim kepada Yohanes anak Zebedeus untuk menuliskan kisah tentang Yesus dan ibunya. Tunjukkan.
Jadi Anda dari tadi nggak ngerti Eh, pemilihan Saya yang murid bertanya. itu. eh, Pemilihan murid itu ya untuk mencatat pengajaran Yesus. Gimana sih? tunjukkan kepada saya perintah Elohim. Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Orang yang hidup sesama dengan Yesus, bagus. Tapi tunjukkan ketika mereka menulis sebuah catatan-catatan tentang Yesus dan Maria, tolong tunjukkan di mana titah Elohim kepada mereka untuk menceritakan kisah Yesus dan juga Maria ibunya. Silakan. Oke. Jangan oke-oke terus. Ini kebetulan saya di luar ya, tapi di lain luar. kali saya bawa Alkitab. Anda baca Oh, saja di di luar. kebangkitan Yesus pada hari Ya, Paskah apa yang- itu. apa Pada yang hari harus dibaca Paskah di itu Yesus berkata kepada semua saksi dan muridnya, beritakanlah Injil ini ke seluruh bangsa. Ya, artinya apa? Apa yang mau diberitakan? Ya pencatatan Gugur. pengajaran Diam, Yesus diam. sendiri. Diam, Lah, saudaraku, kok gugur. sekarang Jadi tadi kitab Sisila Lukas, tadi kitab kembali ke Lukas fokus. gugur, kitab Yohanes gugur. Sekarang kita uji Matius. Tolong tunjukkan kepada saya perintah Elohim sebagaimana Tuhan Elohim memerintahkan Musa. Sebagaimana kemudian Tuhan Elohim memerintahkan Daud. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya di mana Tuhan Elohim memerintahkan pengarang Matius untuk menuliskan kisah Yesus, silsilah Yesus dengan ibunya. Silakan. Jadi Anda pun nggak ngerti juga. Elohim itulah firman yang menjadi Yesus itu. Semua Mulai perkataan ngaco. Yesus Mulai ya perkataannya ngaco. sang Elohim. Mulai Kok Anda, oleng kapan? kok Anda nggak ngerti sih? Kapan Bacalah Yohanes 1 ayat 14. oleng Dari situlah baru Anda abang. mengerti. Berarti semua Lukas perkataan gugur, Yesus adalah perkataan buku sang Bapa. Lukas. Ternyata Kehendak tidak Yesus, ada kehendak legitimasi, Bapa. tidak ada ijazah kepada pengarangnya. Anda gimana sih? Buku Yohanes ternyata gugur. Tidak Anda ada gimana? perintah Bapa Elohim kepada pengarang Lukas untuk mengarang sebuah cerita yang berhubungan dengan Maria dan Yesus anaknya. Jadi Sekarang gini Matius. Pak Juma ya, kehendak Bapa itu kehendak Masih Yesus, saya kehendak kasih Yesus kesempatan kehendak sekali Bapa. lagi. Buku Matius Ya. Anda itu. Buku Matius Jadi Anda Anda harus tolong pahami. berikan kepada kami penjelasan kepada kami legitimasi atau penjelasan dari Yesus terkait Elohim datang kepada pengarang Matius untuk mengarang silsilah Yesus dan juga ibunya. Silakan, saya tunggu. Maka saya bilang tadi, bacalah di mana Injil Matius, Markus, Nah, Lukas, gugur lagi. Yohanes itu Gugur, teman-teman, kebangkitan gugur. Yesus. Sekarang kita Bacalah masuk ke kebangkitan kitab apa lagi? Yesus. Belum. Yang Markus. judul perikopnya kebangkitan Sekarang kita Yesus. masuk ke Markus. Pengarang Markus baca, ini adalah murid bacalah. Paulus. Tolong, tenangkan diri Anda. Tunjukkan kepada saya sebagaimana Al-Qur'anul Karim, wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Saya minta perintah Tuhannya Yahudi, Elohim, Hashem, Adonai, kepada pengarang Markus untuk menceritakan kisah Maria dan anaknya Yesus. Silakan. Sudah, jawabannya sama seperti tadi. Nggak Anda nggak ada ngerti. lagi tepuk tangan. Anda nggak ngerti Tepuk tangan. kebangkitan Nggak itu. ada Karena lagi. Anda orang Saduki. Anda itu orang Saduki. Empat kitab yang membentuk Kristen. Anda mempersalahkan kitab. Anda tahu nggak ada Quran anak Ali? keturunan Adam menjadi Kristen. Empat Anda kitab tahu nggak ini ada Quran yang Ali? mensuplai angan-angan dan ilusi kepada Kristen untuk menjadi Lah. Kristen ternyata tidak memiliki legitimasi dari pencipta langit dan bumi. Lah, ya perkataan Yesus itu sudah legitimasi. Lah, Gimana lah, sih lah, Anda itu? lah, Yesus lah, memilih muridnya loh. Ingat loh, lah, Juma. lah, Juma. lah. Yesus itu Sekarang memilih kita muridnya masuk poin langsung, yang Juma. kelima. Sekarang Juma. poin yang kelima. Ya. Kita rangkum seluruh karangan-karangan Paulus di dalam 13 buku yang kemudian membentuk Kristen menjadi pemakan babi, tidak bersunat dan menyembah kepada makhluk kuburan. Tolong tunjukkan kepada saya, kepada kami di sini, sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wazkur fil kitabi Maryam idzin tabasat min ahliha makanan syarqiyah. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Elohim pernah berfirman kepada Paulus pendiri agama Kristen agar menceritakan tentang Maria dan anaknya Yesus. Silakan, saya tunggu. Oke, jadi kalau Anda pun tahu secara sejarah, Paulus itu adalah yang mengikuti Petrus juga. Petrus Ulangi. adalah muridnya Diulangi Yesus. atau langsung gugur ini kawan-kawan? Tidak, Anda ngerti nggak Jawab, arti jawab. daripada Ini Paulus udah 4:4.
4 kitab kanonik Murid gugur. Yesus itu Kitab dikatakan ini kitab utusan hoax. Juma. Itu Kitab dikatakan hoax. utusan. Kitab yang Utusan bercerita itu Juma tanpa legitimasi. menyampaikan Andaikan firman saja Tuhan Khairil kepada di luar Anwar kaumnya. hidup di zaman para penulis Bible. Kalau Nabi tulisan-tulisan Juma, Khairil Anwar Nabi pun itu sebagai menyampaikan pengarang firman puisi Tuhan akan untuk dijadikan kaumnya sebagai kitab sendiri. suci oleh kalian. Kamu ngerti nggak Karena perbedaan kedudukannya Juma? sama. Juma, perbedaan Sekarang Nabi dan Anda utusan tolong kamu tahu tunjukkan nggak? kepada saya legitimasi pengesahan ucapan-ucapan Paulus dalam 13 buku karangannya. Kalau itu berasal dari Elohim, di mana dia mendapatkan kemudian kunci untuk membahas tentang Maria dan juga Oke, anaknya Yesus. Juma, Silakan. Juma. Oke, Jadi aja kamu terus. nggak ngerti perbedaan Nabi sama utusan. Murid Yesus itu adalah utusan. Saya Utusan tidak itu berbicara adalah nabi. orang yang menyampaikan Saya firman tidak Tuhan berbicara untuk utusan. di luar kaumnya. Saya Paham kah? berbicara Juma? tentang legitimasi kitab Yesus yang kau memilih anggap muridnya itu suci. sudah legitimasi. Gimana sih Saya kamu? tidak mengatakan hal seperti itu. Yesus Saya emangnya nggak minta milih muridnya langsung? Elohim. Emangnya muridnya mengajukan diri? Elohim memberikan pernyataan sikap kepada penulis-penulis Bible yang kau anggap firman Tuhan. Tuhannya Ya, yang harus berfirman. Tolong Justru kau Yesus tunjukkan- memilih murid itu ya untuk tolong diutus tunjukkan kepada mengabarkan saya, Injil. Gimana sih Anda ini? Elohim mengajarkan kemudian kepada kita bahwa Elohim menunjuk Paulus untuk mengarang cerita 13 kitab yang berkaitan dengan Maria dan anaknya. Silakan. Ya Paulus itu pun sudah disaksikan dan disahkan juga oleh Petrus. Dia termasuk menjadi Nah, nggak bagian ada, dari nggak ada sama utusan. sekali. Kok nggak ada? Sama sekali. Mau Tinggal ayat satu nih. Alkitabnya bagaimana Tinggal satu Paulus nih, itu dewa diangkat, penolongmu. Tinggal satu dewa dipilih. penolongmu. Gimana? Tinggal satu, Hah? yaitu Petrus. Tolong Anda ini kamu nggak tunjukkan nyambung. kepada saya kitab 1 sambung Petrus 2 Petrus. Tunjukkan kepada saya bahwa Petrus yang mengarang buku Petrus ini mendapatkan ijazah legitimasi pengesahan dari Elohim untuk mengarang cerita tentang Maria dan anaknya. Silakan. Oke Pak Juma ya. Dari Oke, tadi terus kamu dari bertanya legitimasi. Pemilihan murid oleh Yesus sendiri itu adalah legitimasi ya. Udah selesai. Jangan kamu Udah bertanya selesai. ijazah. Udah Nanti saya selesai. tanya ijazah Nabi gimana? Kesempatan Bisa. terakhir. Kesempatan Tunjukkan terakhir. sama saya di mana Kesempatan Nabi terakhir. itu dipilih. Tinggal ada Dia satu kitab golongan nih. Umi. Tinggal satu kitab nih. Namanya Tunjukkan sama saya Ibrani. Nabi terdahulu yang Ibrani golongan Umi. penulisnya bukan Paulus. Ibrani Tunjukkan penulisnya bukan sama Lukas, saya, bukan ada Petrus, Nabi. bukan Markus, bukan Matius, bukan Daniel, Berani bukan Andreas, jawab. Nggak bukan berani Yakobus. jawab. Satu-satunya sekarang Nggak kitab yang berani Anda jawab. harapkan Yakobus sudah jelas gugur. Nggak Sekarang berani Ibrani. jawab. Tolong Nggak berani tunjukkan kepada jawab. saya. Tolong tunjukkan kepada saya. Nggak berani jawab. Adakah legitimasi kepada pengarang Ibrani yang belum diketahui siapa penulisnya untuk bercerita tentang Yesus dan ibunya? Silakan. Anda nggak tahu pengarang Ibrani? Pengarang Ibrani itu adalah Paulus. Pengarang Di mana kisah tertulis? para rasul itu Di mana adalah tertulis? Yohanes. Di mana alah. tertulis penulis Ibrani adalah Paulus? Oh, Anda pun belum terbaca lah kitab Ibrani itu. Siapa yang Oke, bersaksi? di bab berapa kita harus baca? Bab berapa? Nanti lain kali ya saya bawa Alkitab di depan Anda ya, biar kita enak diskusinya ya. Jadi gini, Ada tisu Pak di Juma situ, ya. ada tisu. Pak Juma. Ada tisu, Pak RT. Kamu tadi mengatakan ijazah. Ijazah itu kaitannya dengan sekolah. Pak Tunjukkan RT. sama saya Pak RT, Nabi di sebelum situ. Muhammad yang Pak dia RT. golongan Umi. Tunjukkan sama saya. Pak RT, di situ ada tisu. Tunjukkan sama Di situ ada tisu. Tunjukkan sama saya. Ada tisu di Nabi situ. sebelum Mr. M ini saya dia melihat- golongan Umi. Tunjukkan Saya sama melihat saya. Anda sudah mulai keluar ngernya ini. Ada tisu di situ, Bang. Anda nggak bisa menunjukkan juga Ada bahwa tisu. itu sekolah. Gimana Ada tisu. sih Anda ini? Bang, ada tisu. Ada tisu. Aduh. Oke, jadi selesai ya. Pak Juma, Pak teman-teman Juma. sekalian, selesai terkait ini. Kita Loh, jadi harus saya nggak bertanya. tanamkan di dalam benak kita sebagai seorang muslim bahwa kitabnya orang Kristen itu tidak memiliki ijazah, tidak memiliki legitimasi dari Waduh, Yesus. nanti saya serang apalagi balik kamu ngomong begitu. Elohim. Dah selesai. Saya serang balik nanti. Ada ijazahnya rupanya Nabi penutup zaman ini. Nah, Pak jadi Juma. gini, saya jelaskan kepada saudara. Ijazah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya adalah legalitas formal. Jadi ijazah ini adalah merupakan pengakuan secara formal dari seorang tokoh ya kepada anak didik.
Jadi orang yang memiliki ijazah secara formal dinyatakan memiliki kapasitas dalam keilmuan tertentu. Oh, asik. Asik. Nah, Ini punya dalam ilmu bidang- berarti nih ya. Dalam bidang Al-Quran, mencari ijazah itu harus berkesinambungan dengan sumber. Apa itu? Sosok manusia mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang memiliki ijazah terkait dengan bidang ilmu Al-Quran, itu ilmunya pasti berkesinambungan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pada masa Nabi, pemberian ijazah itu telah dijumpai. Bahkan dilakukan oleh Nabi kepada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, Muaz, Ubay bin Ka'ab, yang saya katakan tadi. Nabi Muhammad memberikan ijazah, legitimasi pengesahan secara formal kepada sahabatnya. Huzu al-Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari keempat sahabatku. Itu ijazah tuh. Legitimasi, pengakuan dari sumber kepada pelanjutnya. Itu yang disebut ijazah. Kalau sekarang di sekolah-sekolah, untuk memberikan bukti bahwa anak itu pernah sekolah di lembaga tersebut, maka sekolah memberikan tanda ijazah. Maka diketahui bahwa anak ini lulusan sekolah ini, anak ini lulusan universitas ini, maka diberi ijazah. Sama Nabi Muhammad, itu Nabi Muhammad yang harus melakukan pengakuan lisan kepada umat. Wahai umat Islam, terima Al-Quran dari sahabatku. Nah, sekarang yang saya tanya tadi itu, Sabar dulu. Yang saya tanya tadi kepada saudara itu, pengakuan Tuhan Elohim kepada kepada pengarang kitab saudara ternyata tidak ada. Oke, itu memang berat. Nah, sekarang saya turun level. Ada. Ada. Kamu baca aja di Kebangkitan Yesus. Saya ulang lagi kalau begitu. Kamu Ada baca katanya di teman-teman. Setelah kita sampai mulai dari Lukas sampai ke kitab Ibrani, dia tidak tunjukkan. Sekarang dia mengatakan ada. Ada kamu pegang Alkitab situ dan kita buka. Ada kamu pegang Alkitab di situ. Ada. Oh, coba buka Kebangkitan Mana? Yesus, judul perikopnya. Kebangkitan Yesus. Apa itu? Iya, Kebangkitan Yesus itu yang disebut hari Paskah itu. Di situlah Yesus memberitakan untuk menyebarkan Injil ke seluruh bangsa. Itu sudah legitimasi perkataan Yesus. Di mana Yesus Sekarang gini, memberikan legitimasi kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, itu kan Paulus. perkataannya. Di mana? Kalau Paulus tidak Di ada mana? langsung. Di mana? Kalau Lukas di mana? Markus Di mana tidak ada. Yesus? Di mana Yesus Lukas, menyebut Petrus, Lukas? Yohanes. Di mana Yesus Gimana? menyebut Lukas? Di mana? Di mana Yesus Lukas kan tadi nggak ada. Matius. Murid Di langsung mana itu Matius dan kemudian Yesus Yohanes. menyebut Aduh, Matius? gimana Di saya mana? menjelaskan Coba ini? tunjukkan dalilnya. Itu kan murid langsung dipilihnya. Ya, tunjukkan Bapak dalilnya. Juma. Di mana? Di mana Bapak Yesus Juma. menunjuk Matius? Silakan. Menunjuk Matius. Iya, di mana dalilnya? Matius itu murid termuda. Ya, di mana dalilnya? Ada itu batu pembagian roti. Masuk. Sekarang gini ya, kamu tadi berbicara. Kritisnya minta ampun. Sabar. Wah, sampai Ini saya analogikan kamu ya, bahwa analogimu itu gagal. Sabar. Saya kasih kamu pesan Pak Juma. Pak Juma, saya memberikan kamu pesan Pak Juma. Tetapi pesan itu bukan kamu yang menulis. Yang dimaksud di situ bukan Pak Juma, itu. di mana legitimasi dari generasi Pak Juma? membahas Pak Juma, tentang Islam, wah kritis minta ampun. Pak Juma, Itu ditanya bisakah? Bisakah? aku langsung. Bisakah? Kenapa harus begini? Kalau Kamu bisa kan ditanya, mengatakan kenapa harus Nabi begitu? Muhammad Kenapa menerima harus wahyu begini? Kenapa daripada begitu begini? Allah? Dengan Sabar siapa? dulu. Bagaimana? Sabar. Kapan? Di mana? Mengapa? Berapa? Kalau di Islam dia tanya, wah, Jangan dia ngomong ditanya terus. tentang Ini kan Islam tentang semua hal di yang bawah. sangat mendasar. Kenapa Cerita susah? Elohim kepada pengarang Kenapa Bible susah? untuk menceritakan kisah Yesus itu di Loh, mana? kok bicara terus? Kita bicara legitimasi tadi ya. Ini ya saya analogikan kamu ya. Ya, Nabi Muhammad menerima wahyu daripada malaikat Jibril. ya. Ya. Tetapi Terus? Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, tidak mahir. Terus? Ya, karena tidak Oke. diberi buku. Sekarang saya tanya kamu,
Dari mana malaikat Jibril ataupun Allah sendiri melegitimasi sahabat Muhammad sendiri yang menulis Quran? Coba tunjukkan. Sudah Jangan dibilang kita legitimasi Tuhan aja Sudah dari tadi, dibilang tunjukkan. tadi. Hei, sudah Itu kan dibilang dari tadi. nabimu, yang dari Tuhan langsung dong. Kan wahyu dari Tuhan. Huzu Al-Quran. Bukan Wahyu sahabat kan dari Nabi yang Tuhan. menerima Quran. Wahyu itu kan diterima oleh Nabi Muhammad supaya Nabi dia Muhammad memberitakan. menyampaikan. Nabi Muhammad menerima, Nabi Muhammad menyampaikan. Setelah Iya. setelah Tapi menyampaikan, Nabi Muhammad mengatakan apa? Huzu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran dari sahabatku. Quranmu itu jadi Bang Ju. Nah, sekarang pertanyaan Quranmu yang jadi, sama. Nabi Muhammad sudah Sekarang meninggal, Bang Juma. pertanyaan yang Kamu jangan sama. bohong. Tolong tunjukkan kepada saya. Lah, kok jangan nanya balik? Elohim, jangan Elohim. Kok nanya terlalu balik? berat. Nanti kau mencret tepung. Nanti Kok kau nanya mencret balik? awas. Sekarang saya tanya sama kamu. Kok aku bertanya jawab. balik? Kan saya sudah jawab tadi. Ya inilah kalau orang Kristen dihadapi kan. Dia seperti kambing. Ditanya mbek, dijawab mbek. Udah jelaskan Quran jadi itu, Udah ditanya lagi Quran yang mbek. jadi Udah dijawab, Musab mbek. ini, yang Musab Otak nggak ini berfungsi, itu di zaman otak Utsmani. sakit, Nabi otak Muhammad udah sakit, meninggal. Tunjukkan otakmu sama saya sakit. legitimasinya Utsmani Otakmu sakit. diperintah oleh Otakmu diperintah sakit. oleh Allah sendiri atau Otakmu sakit. tunjukkan sama Nabi saya. Muhammad itu yang menerima perintah. Dia kan menerima perintah juga, ngertinya kamu? Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Bukan dikatakan katakanlah wahai Utsman. Dia bukan menulis. Kul. Kul Itu itu bukan perintah menulis kepada Quran. Nabi Muhammad. Ngerti? Kul katakanlah wahai Nabiku Muhammad. Bukan Juma. katakanlah wahai Utsman. Katakanlah wahai Ali. Bukan. Perintah kul itu adalah perintah kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan Juma. firman Tuhan. Nah sekarang Juma. saya sudah jawab kan? Belum. Dari Allah. Belum. Dengar. Pakai otakmu yang masih Belum. tersisa secuil itu. Dari Allah kepada Roh Kudus, dari Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad kepada sahabat. Selesai. Tunjukkan, kamu kan memegang Quran ini kan. Quran yang kamu sekarang kamu pegang itu bukan tulisan Muhammad, bukan tulisan Nabi Muhammad. dengar. Tunjukkan sama saya legitimasi bahwa itu adalah firman Tuhan sendiri yang diserahkan untuk sahabat tulis. Tunjukkan. Tadi Jangan sudah kamu cerita dijelaskan saja pun. banyak. Udah aku jelaskan. Khusu Al-Quran. Itu kan Nabi Muhammad yang nyuruh. Saya bertanya, mana legitimasi dari Tuhanmu? Seperti Kul. kamu tadi bertanya. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil kul? haqq. Nah, jadi Nabi Muhammad Tunjukkan surahnya. Allah berkata untuk ditulis itu sama sahabat Nabi. Tunjukkan. Allahu Akbar. Tengok Tunjukkan. kan, kalau orang Kristen bertanya Al-Quran, tengoklah kritisnya minta ampun. Ada enggak legitimasi dari Tuhanmu? Ada enggak kalau legitimasi dari manusia itu Oke. bukan wahyu. Oke, Cuma. kutunjukkan samamu. Oke. Kutunjukkan, dengar. Tuhan langsung ngomong ya. Habis ini kalau kau tidak bisa jawab pertanyaan saya, Anda turun ya. Ya tadi kan sudah saya jawab pertanyaanmu. Apa jawaban Anda ketika saya tanya di mana Ya murid Elohim? Yesus itu ya sudah jelas. Saya Yesus tidak tanya Yesus. Saya tidak tanya Yesus. Jadi kamu nanya apa? Saya tanya di mana Elohim memerintahkan kepada pengarang Bible untuk menceritakan tentang kisah Maria dan juga Yesus. Sebab Yesus tidak pernah memerintahkan pengarang Biblemu untuk menulis Saya cerita-cerita tanya tentang balik dia aja dan ibunya. kamu. Di Kan? mana Bertanya perintah lagi, kan? Yesus untuk melarang menuliskan kisahnya? Di Bertanya mana? lagi kan? Di mana dia melarang untuk Di menuliskan mana dia kisahnya? Kenapa Kamu pertanyaan kan begitu? lucu pertanyaanmu. Sudah jelas-jelas Yesus memilih muridnya sendiri, bukan muridnya yang mengajukan. Ini bukan masalah memilih, ini Ya sudah, berarti dipilih murid itu untuk apa? Untuk menjadi utusan, memberitakan pengajaran dan apa yang disampaikan oleh Yesus. Gitu. Kamu Mana Yesus menyebut kitab Lukas? Kan saya bilang Lukas tadi, kan Lukas kan bukan bagian murid langsung. Kamu gimana sih? Di mana Yesus Matius dan menyebut Yohanes kitab itu murid Markus? langsung. Udah diam. Lukas Atau itu diturunkan menyelidiki. lagi nih, Bang. Pusing Ngerti saya lihat. nggak? Orang bodoh kayak gini. Udah tunjukkan sama saya legitimasi Tuhan. Ke neraka aja. Bagi kita nggak perlu menghabiskan waktu lama untuk orang yang kena sembelit selama 4 tahun. Karena kotoran dari perutnya itu sudah nggak ada jalan keluar dari anus, kayaknya dia mau keluar dari mulutnya tuh sedikit lagi. Pertanyaan saya kan di awal, saya kan nyimak tuh dari tadi diskusi ini, saya nyimak bagaimana adik-adik saya sudah menjelaskan, ya toh, udah menjelaskan, terinci lagi. Tapi saya melihat orang ini
kalau membahas tentang Al-Quran, wow, keren kali. Seakan-akan dia pakar gitu loh. Pakar di Al-Quran. Berarti dia lebih pakar di Bible, karena Bible kan cuma bahasa Indonesia doang. Gitu. Ternyata ditanya hal yang sama. Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril. Jibril menerima dari Allah. Nabi Muhammad menyampaikan ini kepada dunia melalui sahabatnya yang mendapatkan ijazah dari beliau. Injil katanya Yesus yang punya, karena Yesus memberitakan Injil. Lalu kemudian Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Roma, Galatia, dan seterusnya. Kita minta, ada nggak legitimasi dari Elohim kepada penulis-penulis ini? Karena Yesus tidak mengenal buku tersebut, nggak ada. Ya udah, satu-satunya harapan Yesus kali. Kita tanya, di mana Yesus kemudian memerintahkan Lukas untuk menulis Injil Lukas? Nggak mungkin ada. Di mana Yesus memerintahkan kemudian untuk menulis atau menyampaikan buku Markus kepada Markus? Nggak ada. 13 buku Paulus? Nggak ada. Jadi kitab Kristen yang mereka sebut Perjanjian Baru itu tidak memiliki ijazah. Ayo, kalau ada orang yang tidak memiliki ijazah, lantas kemudian mengatakan dirinya adalah sarjana, itu asli atau tidak, teman-teman? Aslu. Palsu. Kalau dia dikatakan ini sarjana, sarjana dari sekolah ini, berarti dia sarjana palsu, dia rasul palsu, dia utusan palsu, karena tidak ada ijazah dari pemilik. Penyampai firman itu Yesus. Ketika Yesus mengajarkan firman sebagaimana yang tertuang di Yohanes 17:8. Kenapa kita menggunakan Yohanes? Karena mereka ini adalah wartawan. Wartawan ini melakukan penyelidikan. Yang diselidiki wartawan ini adalah Yesus dengan muridnya. Antara Yesus dan muridnya, Yesus memberikan keterangan-keterangan, dan keterangan-keterangan inilah yang disebut hikmat. Hikmat inilah yang disebut Injil. Ketika Yesus, mereka tuliskan dalam catatan-catatan mereka berdasarkan hasil penyelidikan mereka dari orang-orang yang mereka sendiri tidak tuangkan siapa namanya, maka tulisan mereka tidak disebut firman Tuhan. Kenapa? Karena Yesus tidak memberikan ijazah kepada mereka. Itu jelas. Jadi kesalahan fatal ketika buku-buku yang tidak diketahui siapa penulisnya, lalu kemudian tidak memiliki legitimasi dari Yesus, tidak memiliki ijazah kemudian pengesahan dari Elohim, dianggap sebagai firman Tuhan, maka pasti agama itu bermasalah. Nah, permasalahannya di mana? Semua. Konsepnya pasti bermasalah. Tuhannya pasti bermasalah. Rasulnya pasti bermasalah. Kitabnya pasti bermasalah. Ibadahnya pasti bermasalah. Surganya pasti bermasalah. Dan oknum-oknum yang ada di dalamnya semuanya akan bermasalah dengan Tuhan, bermasalah dengan Yesus, bermasalah dengan kitabnya, bermasalah dengan akhirat, bermasalah dengan neraka. Itu pasti tuh. Tidak ada keraguan untuk itu. Kalau ada yang mau membantah silakan. Ini hanya edukasi. Kita edukasi, kita tukar pikiran, kita uraikan kebenaran. Ingat tadi saya katakan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang Nabi Isa. Nabi Muhammad bercerita tentang Siti Maryam. Itu memiliki legitimasi langsung dari pencipta langit dan bumi kepada dirinya untuk menyampaikan berita-berita gaib ini. Berita-berita gaib yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kudu harus disampaikan Nabi Isa kepada manusia. Jadi ada legitimasi. Nah, Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada sahabatnya. Ini Yesus diberitakan oleh wartawan, dia juga menerima firman dari Elohim. Ya kan? Lalu Yesus menyampaikan firman ini kepada muridnya. Nah, yang kita tuntut sekarang, ketika muncul buku-buku dari barat yang dibawa
oleh Belanda. Kita tanya, ini buku apa? Oh, ini buku dari Yesus, dari ajaran Yesus. Yesus memberikan legitimasi nggak? Ada validasinya nggak dari Yesus? Ternyata nggak ada, saudara-saudara. Sekian, silakan diambil alih. Ya, terima kasih Guru. Laskar Kristus dibuka mute-nya. Laskar Kristus. Laskar Kristus Siap. dibuka mute-nya. Iya bang, Ya, siap bang. silakan. Anda mau bertanya atau mau berdiskusi karena Anda tadi sudah berdiskusi dengan baik. Silakan. Siap bang, iya. Saya mau bertanya terkait dengan jadi saya tuh biasanya dengar sama teman-teman sesama kami tuh biasanya bilang lah, kenapa kita harus masuk Islam sedangkan di Islam aja kalau berdoanya itu masih minta tunjukkan jalan yang lurus. Nah itu yang saya masih bingung bang. Tapi meskipun begitu setiap kali saya kalau lewat masjid dalam hati tuh dengan sendirinya tuh langsung berselawat Allah. Jadi selalu berselawat gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Meskipun saya belum bersahadat tapi dalam hati aja bang. Itu kalau lewat ada masjid, ada musola itu tanpa saya pikirkan tiba-tiba kayak langsung dalam hati refleks begitu bang. Padahal saya belum bersahadat gitu loh. Itu aja bang pertanyaan saya. Gerunda, silakan Gerunda. Iya. Jadi gini, pada dasarnya kita sebelum turun ke bumi dilahirkan oleh ibu kita, dilahirkan kemudian oleh orang tua kita, itu di alam roh, praeksistensi kemanusiaan kita itu sudah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum. Ini di alam roh. Tetapi kemudian kita tidak mengingat hal tersebut. Kenapa kita tidak ingat hal tersebut? Karena di bumi ini kita diuji. Ketika kita ingin masuk kelas ujian, kita masih dikasih buku cetak untuk belajar. Detik-detik kita masuk kelas untuk ujian, buku cetaknya ditahan di luar. Begitu kita masuk ke dalam, maka segala kekuatan, ingatan kita akan gunakan. Nah, orang yang dekat dengan penciptanya, itu akan dekat dengan alam roh. Ketika dia dekat dengan alam roh, maka dia dekat dengan akalnya. Ketika dia dekat dengan akalnya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Ketika ia menemukan Tuhannya, dia akan sadar bahwa dulu di hadapan Tuhanku, aku pernah bersumpah bahwa aku meyakini tiada Tuhan selain dirinya. Wa is ahasa rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi secara insani manusia itu sebenarnya meyakini. Semua orang Kristen Anda kumpulkan sedunia, tanya kepada mereka, wahai saudaraku Kristen, percayakah dikau bahwasanya pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk? Apa kata mereka? Ya, kami percaya. Wahai saudaraku Kristen sedunia, percayakah engkau bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah hakikat yang satu-satunya, berdiri sendiri, absolut tunggal? Tidak mungkin tiga. Kalau ada yang mengatakan dua tiga, itu dia sedang ingin menipu dirinya dan menipu orang lain. Lalu tanya kepada mereka saudara kita Kristen, wahai saudara, apakah kamu tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat bergantungnya seluruh makhluknya? Tuhan itu adalah tempat kita bergantung, tempat kita menaruh harapan. Mereka akan menjawab, ya betul, Tuhan itu adalah tempat bergantung. Wahai saudaraku, apakah engkau tahu dan menyadari dan mengakui Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan oleh manusia? Mereka akan mengatakan, ya betul, Tuhan itu tidak akan diperanakkan. Tuhan itu tidak mungkin bersilsilah. Karena kalau Tuhan bersilsilah, berarti Tuhan punya kartu keluarga. Punya opung, punya tante, punya sepupu, punya adik, punya paman, dan seterusnya. Nah, kemudian tanya, apakah Tuhan itu setara dengan makhluk? Ada yang menyamainya? Ada sesuatu yang setara, setingkat, selevel, sehakikat dengannya? Mereka orang Kristen akan jujur mengatakan tidak ada. Tuhan itu Tuhan, tak ada yang bisa menyamainya. Pencipta langit dan bumi itu satu-satunya dan seterusnya. Dengan kata lain, mereka sudah Muslim. Mereka sedang berserah diri kepada kebenaran. Nah, ketika saudara bertanya hal yang tadi, kenapa kemudian di Islam itu selalu minta petunjuk jalan yang lurus? Nabi Adam alaihissalam sedang ada di sebuah taman. Di mana taman itu berada? Di Eden.
Taman Eden, taman yang ada di Eden, Gan di Eden, sudah di surga. Di surga, dengar. Di surga, kata Tuhan apa? Makan A, makan B, makan C, makan D, makan F, makan G, makan H, makan D. Makan seluruhnya yang bisa kau makan. Kunyah semua yang bisa kau kunyah. Telan semua yang bisa kau telan. Masukkan ke dalam perutmu apapun yang bisa kau masukkan ke dalam perutmu. Tapi satu jangan. Satu doang. Satu. Apa itu ya Rob? Jangan kamu mendekati buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuman satu. Iya, itu mah cemen. Kecil itu. Kalau cuma satu kirain banyak. Kalau cuma satu mah yang penting kau halalkan yang lain ya. Iya, kau boleh makan yang lain. Makan. Tapi satu jangan ya. Hati-hati. Kamu ini sekarang sudah ada di surga loh. Jangan sampai kau keluar gara-gara itu satu. Baik. Tidak mungkin aku akan membantah dan tidak mungkin aku mau zalim dengan memakan yang satu itu. Kan yang lain bisa aku makan. Ngapain makan yang lain? Satu loh perintah itu. Datanglah kemudian si Bilisisis. Adam tahu, Adam paham, Adam mengerti, Adam tidak terzolimi, Adam itu tidak tersiksa, Adam tidak dibatasin, Adam bebas mau melakukan apa saja. Tapi cuma satu itu. Maka Adam mengatakan, ini mah enteng. Apa yang terjadi? Satu ini yang membuatnya hancur. Cuma satu doang yang membuatnya hancur. Begitu angkuhnya dia sampai dia lupa. Yang satu ini bisa membahayakan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu diberi syahwat, diberi keinginan. Melihat ke sana ingin, melihat ke situ ingin, melihat ke sini ingin. Semua ingin, serba ingin. Ingin ini, ingin itu, ingin ini. Lihat tetangga mau, dia juga mau. Lihat tetangga punya, dia juga mau. Ingin. Lalu kemudian tentang hari akhirat itu gaib. Tentang hari akhirat, tentang neraka itu gaib. Tentang alam kubur itu gaib. Tentang neraka, tentang surga itu gaib. Adam sudah nyata-nyata di surga, masih lalai Cak Ayu. Kita ini di bumi, bukan satu larangan. Perintahnya bergejibun. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Banyak kali larangannya. Jadi wajarlah ketika kemudian umat Islam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Anda lihat, kalau Anda sebagai penganut Kristen yang setia, yang sejati, Anda lihat bagaimana orang-orang di dalam gereja ketika berdoa, khusyuk mereka sampai meneteskan air mata dengan suara-suara musik yang begitu menggugah perasaan. Malam kudus. Udah mulai tuh mendung. Lama-lama oh Tuhan. Itu di gereja. Coba tengok sebentar, 1 jam setelah dia keluar dari gereja, apa yang mereka lakukan? Tangan kiri pegang tua, tangan kanan M150, keratin daeng, muncul semua, maksiat semua dilakukan. Bahkan sekarang ini, aku tahu mereka melakukan ibadah campur maksiat. Makanya ada yang disebut gereja setan, gereja iblis, satanik. Kenapa bisa demikian? Karena manusia ini dikasih aturan begitu banyak. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Bukan berarti sudah salat Allahu Akbar. Wah, ini sudah pasti orang benar ini. Hati-hati. Jangan sangka mereka yang sudah tamat. Jangan sampai Anda mengatakan, dia sudah khatam Quran, dia sudah haji, dia udah ulama, udah kiai. Iblis tidak pernah tidur. Iblis tidak pernah ngantuk. Kalau tidak gugur kau hari ini, besok. Tidak gugur kau besok, lusa. Tidak gugur lusa dan seterusnya sampai kau mati, anakmu jadi sasaran. Tidak gugur lagi cucumu, begitu seterusnya. Maka Islam mengatakan dalam ibadahnya, ya Rabb, Engkau yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam jalanmu yang lurus.
Coba Anda lihat aturan di Indonesia ini. Di mana-mana lampu merah, di mana-mana lampu merah. Aturannya ketika di mana-mana lampu merah aturan itu ada, tak ada lagi tabrakan di lampu merah. Tak ada lagi polisi berdiri di situ. Nggak perlu polisi berdiri di lampu merah. Kenapa? Karena sudah ada lampu merah, sudah ada undang-undang, sudah ada aturan. Tapi faktanya Pak, lebih banyak orang melanggar aturan di lampu merah daripada orang gila di rumah sakit jiwa. Nah, maka salahkah kemudian ketika dikatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Adam saja cuman satu larangan bisa bengkok ya Rabb, apalagi kami ini. Adam saja yang sudah di surga bisa jatuh ya Rabb, apalagi kami ini yang ada di bumi, yang masih silau dengan kehidupan materi, yang masih gelap tentang kehidupan akhirat, yang kami tidak tahu apa yang terjadi setelah kematian. Maka tunjukkanlah jalan lurus itu kepada kami. Apa jalan lurus itu? Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan-jalan engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan pula orang-orang yang sesat, yaitu Kristen. Itu ayatnya tuh. Itu ada ayatnya. Al-Fatihah surat ayat ke-7 tuh. Bahwasanya di dalam kitab Al-Quranul Karim ada perintah untuk menghindarkan diri dari kelompok-kelompok orang yang diberi nikmat diberi sebuah keadaan di mana mereka itu adalah orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan orang yang sesat, yaitu orang Kristen. Itu jelas dalam Al-Quran. Maka kami berlindung untuk berada pada posisi tengah. Jangan menjadi Yahudi yang dimurkai, jangan menjadi Kristen yang sesat. Itu jalan tengah. Tunjukkan kami jalan yang lurus itu. Jangan sampai kami miring ke kiri, miring ke kanan. Kami ingin lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu saudaraku. Makanya kalau Anda melihat, wah ini Islam dan Kristen, Hindu, Buddha, sebenarnya agama mana sih? Ada hal keinginan-keinginan. Coba Anda lihat, Anda rasa bukan. Tidak kan? Segeranya kembali ke titik nol. Itulah syahwat, itulah di ujung kepala. Bagaimana caranya Anda bisa melampiaskan nafsu itu? Ada saja caranya. Kalau Anda tidak bisa tahan diri, maka ada yang disebut ketik tangan katanya. Iya kan ya? Tulis tangan sendiri, manual. Tidak ada mesin print. Itulah syahwat kita yang mengantarkan kita untuk selalu minta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Cuman satu keistimewaan Kristen di sini dibandingkan umat Islam. Ini saya jempol kepada orang Kristen. Tepuk tangan dulu untuk saudara-saudara saya Kristen. Jempolnya saya di Kristen itu, salutnya saya itu kenapa? Kristen itu diberi keistimewaan sebagai manusia. Punya tangan, punya kaki, ganteng-ganteng, cakep-cakep, kaya raya, dan seterusnya. Pintar-pintar juga, cerdas-cerdas juga. Mereka hebat-hebat juga orang Kristen itu. Dan disempurnakan kehebatannya itu dengan apa? Dengan mereka menghapuskan seluruh perintah Tuhan di dalam agamanya. Jadi orang Kristen itu tidak perlu minta jalan lurus, karena dia lurus terus. Tidak ada lagi perintah di Kristen itu. Bahkan untuk sekedar menghambakan diri kepada Tuhan saja itu nggak ada. Saya cemburu dengan Kristen ini. Kenapa? Karena dia seperti apa ya? Mohon maaf. Dia seperti kucing. Kucing itu tak ada perintah lagi. Kata Paulus kepada mereka, jangan lagi kamu mau diperhamba. Engkau bukan lagi hamba Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan. Bahkan engkau pewaris surga. Alamak. Hebat kali, Bang. Kayak saya, Bang Zuma, kamu gak usah kerja lagi, Bang Zuma. Kenapa? Engkau adalah pewaris kota Makassar. Semua harta yang ada di Makassar itu milik lo. Jadi ngapain lo kerja? Nah, inilah hebatnya orang Kristen. Mereka dibebaskan dari semua aturan.
Tak ada lagi perintah harus begini, harus begitu. Nggak ada perintah. Kalaupun ada ya itu hanya pelengkap aja, biar dianggap cantik sedikit. Nggak ada perintah di Kristen. Coba, makanya tadi saya minta di saudara kami yang pertama tadi, saudara kita yang pertama, mana legitimasi Tuhan, mana legitimasi Nabi Yesus kepada pengarang Bible? Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Kalau Nabi Musa kepada kaumnya ada perintah di situ, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau berbuat begini, jangan kau itu ada legitimasi dari Tuhan. Maka mereka kemudian masih diatur, tidak bebas dia kayak monyet, tidak bebas. Islam apalagi? Islam, aduh, jangan dibilang ngomong kayak gini. Kalau tiba waktunya bunyi masjid, jangan bilang mau lanjut, harus wajib berhenti. Di Islam itu apes, aturannya terlalu ribet. Tapi kalau di Kristen, saya cemburu lihat. Sama seperti kucing saya itu baru-baru makan, tidur lagi dia. Ini bangun lagi sebentar itu bunyi lagi, meong, meong. Makan lagi, tidur lagi. Habis itu dia nonton bola. Kucing saya ini habis itu nonton bola. Malah dia selalu bilang, kau atur TV-mu itu saya sering nonton tinju. Dia nonton tinju. Habis itu bangun tidur. Bahkan berak dan kencing dimanapun kucing saya itu bebas. Gak ada aturan. Itulah kelebihan saudaraku Kristen, karena mereka di dalam kitab Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Bahkan Galatia 4 itu dikatakan bahwa kalian semua bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak, maka kamu adalah pewaris surga. Bahkan dikatakan apa lagi? Legalitas yang paling enak sekali di Kristen itu apa? Sekarang kita hidup bukan di bawah hukum Tuhan, hukum Torah, tetapi di bawah hukum kasih. Wah, enak kali bah. Lunglai badanku membaca dalil itu. Pingin kali kayak Kristen bebas. Nah, itulah keistimewaannya. Makanya kami umat Islam enggak. Kami umat Islam itu umat yang diatur. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Kami enggak bebas, mau ngapain aja enggak bebas. Kalau di Kristen dunia ini adalah surga. Apa yang haram di Kristen? Ada enggak? Tunjukkan satu. Tunjukkan satu yang haram di Kristen, ada enggak? Sampai kucing saya mendapatkan gelar profesor, tidak akan pernah ditemukan perintah haram di dalam Bible. Itulah hebatnya Kristen ini. Itulah hebatnya. Luhar biasa. Sekira begitu, teman-teman. Silakan. Silakan, Bang Gaskar. Dibuka kameranya. Ada satu yang haram di Kristen kayaknya saya ingat nih. Apa Bang Jibril? Merkosa anak setan kayaknya. Itu. Oh, enggak ada Dinda. Segala sesuatu boleh. Ya, betul. Segala sesuatu boleh, tapi aku nggak mau diperhamba oleh segala apapun, suatu apapun. Ada juga tuh 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, enggak ini jangan kalau berdosa, dan bila kau berdosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi juga dosa dunia. Alamak. Bahkan Paulus juga mengatakan begini dalam Roma 5:20 kalau nggak salah. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Wah, keren kali bah. Saya jempol untuk itu, saya jempol. Agama saudara Kristen saya jempol. Bahkan saya tepuk tangan untuk itu. Luar biasa memang. Masuk surga, tapi nggak ada aturan dari Tuhan dalam hidupnya. Wah, keren kali bah. Cemburu aku bah. Silakan, Bang Gaskar. Siap, Bang Ari, makasih Bang. Ini pencerahannya saya udah ibarat udah luar biasa sekali. Terima kasih Bang Zuma pencerahannya. Sama-sama. Tahta, terima kasih pencerahannya. Cuman Sama-sama saudaraku. saya masih Maafkan. perlu belajar lagi Bang Zuma. Ya, silakan belajar. Bagus tuh, belajar itu penting. Karena Yesus sendiri mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Siap, betul Bang. Bang Zuma, ini saya mau tanya Bang. Boleh? Saya pernah dengar ada saudara yang muslim mengatakan bahwa kalau kita meninggal nanti akan ditanyakan man rabuka, man nabiyuka, man dinuka. Iya. Gimana Bang? Apakah itu berlaku untuk malaikat tersebut, berlaku untuk semua
orang ya, dari suku, agama, atau ras apapun, Bang Zuma? Kalau itu saya tidak dapat pastikan. Tapi yang pasti di dalam kaidah Islam, ketika kita masuk alam barzah, pertanyaan itu datang kepada kita. Nah, ini dulu pernah ketika saya bawa kajian, saya ditanya, saya masih alia waktu itu. Kebetulan ada guru saya yang ada acara akikah kalau nggak salah waktu itu, sehingga beliau minta saya masuk ngisi di kelas SMP atau sanawiyahnya untuk ngajar adik-adik saya waktu itu. Saya kelas 2 SMA, disuruh masuk ngisi di sanawiyah kelas 1 pelajaran. Nah, di dalam situ saya ditanya, gimana kalau kita nggak usah salat, Kak? Nggak usah kita puasa. Karena kan kita tinggal hafal kunci jawabannya dari malaikat. Kalau kita ditanya, siapa Tuhanmu? Kan kita sudah tahu, Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Ya jadi ngapain lagi kita sholat? Yang penting jawabannya kita tahu. Itu kata anak-anak adik-adik kelas saya. Makanya Adinda Tahta, bisa buka mic sedikit sebentar, adikku. Siapa Bang? Ada dalil di mana mulut dibungkam dan yang berbicara adalah anggota tubuh yang lain. Inna sam'a wal fu'ada gitu ya. Masya Allah. Jadi nanti yang berbicara itu bukan mulut. Kalau mulut mah bisa kerjasama dengan otak, akal-akalan nanti. Maka yang menjawab itu adalah yang melakukan perbuatan, yang melakukan tindakan. Sama seperti seekor burung beo. Burung beoknya ada saya punya kakek dulu punya burung beo dan bahkan banyak. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hafal dia. Karena di tempat kita itu sering kajian, di tempat nenek saya itu di home base itu sering melakukan kajian anak-anak TPA. Sampai burung beo itu pintar. A, ba, ta, za. Hafal lagi. Hafal lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Burung beo. Tapi begitu dia mati, satu pun kalimat-kalimat itu tak ada keluar dari mulutnya. Apa yang keluar? Keo. Cuman kata keo aja yang keluar, keo. Gak ada keluar. Kenapa? Karena ucapan lisan itu tidak terrealisasi mungkin dengan perbuatannya. Ketika dia bilang Allahu Akbar, dia tidak sholat. Ketika dia mengatakan Tuhanku Allah, dia tidak menyembah Allah. Ketika dia mengatakan Nabiku adalah Nabi Muhammad, ternyata dia tidak melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad. Ketika dia mengatakan kitabku Al-Quran, dia tidak pernah baca Quran. Ketika kemudian kiblatnya dan seterusnya ditanya, tidak bisa. Berarti dia hanya keok aja, sama seperti burung beo. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tetapi kemudian mereka tidak mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu sama halnya dia seperti burung beo tadi. Jangan pernah bisa berharap mulut kita akan berbicara ketika perbuatan kita ini tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Jadi saya katakan kepada adik-adik saya, yang bisa kemudian menjawab pertanyaan itu adalah Tuhan kita adalah Allah. Itu amalan kita, amalan, perbuatan soleh yang akan menghantarkan jawaban itu, akan menjawab dirinya sendiri. Tubuh ini mentuhankan Allah, tubuh ini menabikan Nabi Muhammad. Bukan cuma di mulut. Makanya di Islam itu kelak mulut itu akan diam, yang menjadi saksi adalah tangan kita semua, badan kita sendiri yang akan berbicara. Nah, kenapa kemudian ada dalil di dalam Matius 7 nomor 22-23? Apa kata mereka? Bukankah kami ketika hidup di bumi bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermukjizat pakai namamu, tapi itu cuma teori lisan. Praktek dalam kehidupannya ternyata tidak. Tidak apa? Tidak melakukan kehendak Elohim. Makanya diusir. Karena lain di mulut, lain di perbuatan. Nah, saudara Kristen ditanya, Yesus itu manusia? Ya. Maria melahirkan manusia? Ya.
Namanya siapa? Yesus. Kamu menyembah anak Maria? Ya. Kamu menyembah Yesus? Ya. Yang dilahirkan Maria ini manusia? Ya. Kau menyembah manusia? Enggak. Tuh. Mulai kaku tuh. Belum di alam kubur tuh, di bumi aja udah kaku dia. Otaknya udah mulai sungsang. Tuhan itu bisa mati nggak? Nggak bisa lah. Nama Tuhanmu siapa? Yesus. Pernah mati nggak? Mati, tapi bangkit kembali. Nah, sungsang. Tuhan bisa mati nggak? Nggak bisa, Bang. Terus Yesus mati kau sembah. Oh, itu kan bangkit kembali. Tadi dia bilang nggak bisa. Tapi begitu ketahuan Yesus pernah mati dan dia adalah Tuhannya, dililit lidahnya. Tapi kan itu cuma 3 hari. Atau sekali waktu dibilang, itu kan sisi kemanusiaannya. Jadi mereka melilit dia. Sama seperti burung beo yang tadi. Persis. Gak bisa mereka menghantarkan diri-diri mereka itu apa yang dilisankan sesuai dengan fakta dalam keagamaan. Yesus manusia, ya. Kenapa kau sembah? Karena dia juga seutuhnya adalah Tuhan. Kacau kan? Kacau. Cincin emas 27 karat, 100% emas dan 100% tai kucing. Kacau kan? Otak jadi retak dibuatnya kan? Nah, itulah Carolina, ajaran Carolina. Jadi memang tak ada kebenaran di situ. Susah untuk kita mencari kebenaran. Mencari pembenaran ya. Jadi saudaraku, ketika ditanya nanti di alam kubur, kita ditanya siapa Tuhanmu? Mulut ini di dunia boleh berbohong. Tuhanku, Yesus itu adalah utusan. Yesus itu adalah anak Maria manusia. Tapi jiwa kalbu prakteknya dalam kehidupan saudara itu tidak sesuai. Begitu juga umat Islam. Siapa Tuhanmu? Di dunia masih menjawab tuh Allah. Oh, keren kali bah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Elek Gerunda. Dengar suara Gerunda, Bang Jibril. Di Bung. Suaranya Elek. Silakan. Elek Gerunda, elek. Ya. Itulah yang terjadi nanti. Maksud saya gini. Ketika saudara-saudara Kristen itu mengatakan Yesus itu manusia, tapi praktik dalam kehidupannya ternyata mereka menuhankan Yesus, sama seperti umat Islam, ketika mereka mengatakan Tuhanku adalah Allah, tetapi praktiknya mereka menuhankan hawa nafsu, tidak menyembah kepada Allah, itu kedudukannya sama. Jadi ketika kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus mempraktekkan diri kita benar-benar mentuhankan Allah. Ketika kita mengatakan saya bersaksi Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, maka kita benar-benar harus melakukan apa yang disunnahkan sebisa mungkin, sempurna di dalam menjalankan sunnahnya. Begitu juga Kristen, kalau Anda mengatakan aku adalah pengikut Yesus, maka segeralah bersyahadat. Jangan mengatakan pengikut Yesus, tapi ternyata pengikut Paulus. Itu sama burung beo. Tidak ada bedanya dengan burung beo. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, saya ibadah sejenak 10 menit, insya Allah saya kembali lanjutkan. Ya, silakan. Bang Rasa Kristus, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, abangku. Ada Ustaz Tata, ya. Saya terima kasih. Saya mau tanya juga, Bang, izin Bang mau bertanya terkait dengan ada saya pernah dengar ya bahwa Allah sama para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Sedangkan kalau salawat itu kita tahu untuk apa? Supaya kita besok kalau meninggal itu kita diselamatkan lah sama baginda Rasul. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ya, ini karena Gurunda masih ibadah ya. Kita gantian dulu. Jadi sholawat dalam Al-Quran itu lafadz mustarok. Lafadz mustarok itu satu kalimat bisa bermakna beda-beda. Contohnya roh. Roh itu bisa bermakna Jibril. Maryam 17. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Allah mengutus roh yaitu Jibril. Bisa bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh. Malaikat turun membawa ruh Al-Quran. Bisa bermakna roh jasad. Yas'alunaka anir ruh. Sama dengan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Jadi Allah, malaikat, orang-orang beriman bersolawat. Kalau solawatnya Allah bermakna rahmat. Allah mencurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau solawatnya manusia, malaikat, ini sama dengan kami ini memuliakan para nabi. Makanya wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Penghormatan maksudnya. Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, gitu. Jadi kata-kata selawat di situ Allah mencurahkan rahmat maknanya kalau selawatnya Allah. Kalau selawatnya kita sama dengan penghormatan atau doa gitu. Dan semua para nabi kami selawatin. Gitu Bang. Izin melengkapkan, Ustaz, boleh? Mantap, lanjut. Jadi Bang Laskar Kristus, kita tahu dari bahasa Indonesia, ini berlaku untuk bahasa yang lain juga. Kita kenal yang namanya homonim. Abang tahu nggak homonim? Homonim ini kata bermakna ganda. Jadi kalau contoh ya, saya contohin, bisa itu artinya kesanggupan. Tapi makna keduanya itu zat beracun. Atau kata rapat. Rapat itu artinya yang satu bisa pertemuan. Tapi yang makna satu lagi bisa posisinya rapat. Habis itu kali. Itu bisa perkalian, operasi hitung, bisa sungai. Kata yang bermakna ganda, Bang. Nah, kalau salawat itu juga kayak gitu, Bang. Salawat, kalau kita bersalawat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, itu kita memanjatkan salawat, berdoa. Nah, tapi kalau Allah bersalawat itu artinya memberikan blessing. Blessing itu bahasa Indonesianya berkat. Nah, ini saya bisa tunjukin. Abang tuh tadi bawa Al-Ahzab 56. Ini saya tunjukin aja langsung ya. Nih. Di sini kan Bang, Al-Ahzab ayat 56. Di sini sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi, ya kan? Betul Bang. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya Bang, indeed Allah confers blessing. Confers blessing itu artinya memberikan berkah kepada Nabi. Jadi salawat itu salah satu kata yang homonim, yang kata yang bermakna lebih dari satu, tergantung konteksnya. Gitu abangku. Mustarok. Yes. Baik Bang. Terima kasih Bang Jibril. Sama-sama Terus, abangku. Abang Tanya lagi Bang, tanya lagi. Tanya lagi, Bang Laskar. Christian ini tunggu ya, jangan sampai menghujat. Kalau menghujat, lempar aja Bang Jibril. Siap Bang, siap. Silakan Bang Laskar. Bang izin bertanya lagi Bang. Saya pernah baca itu di satu artikel gitu Bang, bahwa Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam itu berasal dari Rohul Kudus, yang sebetulnya Rohul Kudus ini menurut Islam atau pandangan Islam itu adalah malaikat Jibril Bang. Apa benar demikian? Kalau benar demikian berarti Nabi Isa ini adalah Jibril sendiri yang masuk ke rahimnya Siti Maryam. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Ini sebelum Pak Ustadz, sebelum Ustadz Tahta. Iya, itu ada di Al-Anbiya ayat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang maha besar bagi semesta alam. Dan di An-Nisa ayat 171 juga, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, disampaikannya kepada Maryam dengan tiupan rohnya. Rohnya di sini maksudnya Jibril. Silakan, Ustaz Tahta. Iya, jadi nama Jibril ini dalam Al-Quran itu lafadz mustarok ya. Banyak ya. Oh, nama Jibril ini dalam Al-Quran kadang-kadang langsung nama.
mangkana adwali Jibril, langsung Jibril. Kadang-kadang Jibril ini ruhul amin. Asy-Syu'ara ayat 193. Nazala bihi ruhul amin. Al-Quran dibawa ruhul amin, yaitu Jibril. Kadang-kadang ruhul kudus. An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqqil yusabbital ladina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah ruhul kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Makanya Nabi Isa ini itu juga Allah mengutus malaikat Jibril datang kepada Maryam. Surat Maryam ayat 21. Dan Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikan suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Nah, di sini dalam tafsirannya Allah mengutus malaikat yang mana malaikat ini mengatakan kepada Maryam bahwa dia akan mengandung. Lalu malaikat meniupkan roh ke dalam rahimnya Maryam. Akhirnya dia hamil. Nah, ini sama dengan manusia lainnya. Saya juga gitu. Ya, coba baca dalam hadis itu ya. Di sini an Abdillah qala haddatsana Rasulullah SAW wa huwa shadiqul masduq. Langsung artinya, sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa sperma. Kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari pula. Kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu 40 hari juga. Kemudian diutus seorang malaikat meniupkan roh ke dalamnya. Jadi sama seperti Maryam ini Allah mengutus Jibril meniup roh. Begitu juga kepada kita semua. Jadi janin di dalam kandungan itu kalau sudah berumur 120 hari, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Gitu Bang. Jadi sama sebenarnya manusia itu. Walaupun Isa ya sama. Dalam Al-Quran dan hadis, ya memang Allah menciptakan Isa ini seperti kita. Cuma kalau kita ini proses dari ayah dan ibu. Ya, setelah itu berupa sperma, kemudian segumpal daging, ya darah daging, kemudian sudah berbentuk manusia sempurna janin itu, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh. Gitu ya. Oke. Tapi ini Bang Laskar, ya sebentar ya. Iya, tapi Bang Laskar Kristus, ada yang saya mesti luruskan di sini. Pemahaman Abang soal malaikat ini di Islam ini, kalau di Islam Bang, malaikat itu nggak punya free will dan nggak punya nafsu Bang. Jadi malaikat tuh nggak bisa melakukan pemberontakan, perang di surga dan seterusnya. Malaikat ini nggak punya free will Bang, nggak punya nafsu. Jadi dia akan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi nggak akan melakukan penyelewengan kalau malaikat dalam Islam. Gitu Bang Laskar. Syukuran Bang, terima kasih pencerahannya Bang. Saya nyimak dulu Bang. Saya masih belum ada pertanyaan lagi. Nanti kalau ada pertanyaan saya tanyakan ke Ustadz sama Bang Jibril. Syukuran Bang, syukuran. Siap. Ini Bang Christian kayaknya nggak sabar. Gimana Bang Christian? Oke, ya abang tadi Bang Jibril mengatakan tadi Jibril yang meniupkan farjanya wanita melalui farja si Maria. Itu datanya di mana? Gak ada kayak gitu. Coba kau Pak mau pakai ayat apa? Tak tunjukkan dengan penjelasannya. Baju kurungnya itu. Coba Ya, kamu silakan pakai data. Silakan pakai coba data. kamu di mana itu? Coba. Iya, kamu yang statement tadi. Lo kan kamu yang mengatakan Farja katakan Al-Quran kan Allah sendiri meniup farja yang wanita. Yang mana betul? coba di mana ke farjah itu di mana? Coba baca. Aduh, kalau kamu pakai data kayak mana? Janganlah nipu kalian. Ya, kamu yang kalian nipu umat. Kamu yang ngomong makanya di mana itu ayat itu coba. Karena saya baca ke dalam baju kurungnya. Coba di mana coba. Kalau saya tahu ayatnya, cuma saya mengetes kamu biar dah asal ngomong doang. Kalau ada gimana? Ya silakan, ayo. Kalau ada gimana? Tidak ada. Ya, kalau ada gimana? Iya silakan tunjukkan. Oke, ya kalau ada gimana? Sebentar ya. Sebentar. Silakan.
Iya, sebentar, jangan ibu umat. 91, tak kasih tahu. Ayat 91. Masih bingung dia. Dia tak kasih tahu. Ayat 21